Kamu sudah membawa banyak kesenangan untukku. Aku sudah memutuskan. Besok aku akan datang menyelamatkanmu lagi. Tinggal 30 detik lagi menuju pukul 12 malam. Sekretaris Su, waktunya akan segera direset. Sampai jumpa besok. Hari yang indah. Mari mulai dengan menaklukkan putri terkaya, Long Yu. Pria jahat. Sudah ada aku, masih mikirin wanita lain. Mana mungkin. Perangkap sudah terbuka. Aku, Ju, sumpah akan membalasmu. Berani-beraninya kamu bohong padaku. Hari ini aku akan menghancurkanmu sampai tulang belulangmu berantakan. Aku juga bukan orang yang mudah dihadapi. Kalau begitu, kita habis-habisan saja. Sudah sampai kapan begini kamu masih mikirin hal ini? Kamu mau ngapain loncat ke bawah? Kamu gila, ini lantai 9. Dulu waktu gak ada masalah, aku pernah loncat ke sana. Selama 10.000 tahun latihan ini, jurusku sudah sampai puncak dunia. Restoran kecil cuma main-main. Ngomong besar lagi, 2 Juni, bagus banget. Apa chipnya sudah rusak? Kamu sudah bikin masalah besar. Kok kelihatannya kamu malah senang ya? Kalau kamu terjebak sehari 10.000 tahun, tiba-tiba ada banyak hal seru. Kamu pasti juga bakal senang. Di kartu ini ada 30 juta. Cepat tinggalkan Lin Cheng. Kenapa? Sepanjang malam makhluk itu malah jatuh cinta sama aku. Kamu mikir apa sih? Malam kemarin kamu jago. Ini buat kamu. Sekretaris Su, aku pasti akan datang lagi. Walau aku nomor 1 dalam bela diri. Tapi masalah ini melibatkan 5 kekuatan besar. Aku mungkin harus lawan semuanya. Bisa bikin kekacauan di kerajaan Long. Harus cari orang kunci. Konglomerat terkaya Lin Cheng, Long Qianyuan, bantu aku selesaikan ini. Tapi Long Qianyuan itu kuat dan arogan. Sombong dan angkuh. Aku terjebak sejak 1 Juni. Masih bisa coba-coba tanpa batas. Sekarang harus cari cara lain. Bisa ngobrol baik-baik sama Long Yu sekarang. Meskipun kalian lari sampai ujung dunia, aku pasti akan menemukan kalian. Maksudmu yatku diparkir sembarangan di tepi pantai. Betul, Nona. Orang yang mencuri yat MU namanya Suming. Ini datanya. Orang biasa saja. Berani-beraninya mencuri yatku. Nona, masalah ini kita tunda dulu ya. Proyek pembangunan gedung grup konstruksi sudah mencapai puncak. Para pekerja sudah satu persatu mengalami kecelakaan. Sekarang di lokasi proyek sudah banyak rumor beredar. Kalau tidak segera diselesaikan, perpanjangan waktu proyek tanpa batas bakal jadi masalah besar. Gimana kalau kita ikut saran Tuan Sue? Pasang tiang pancang dalam dan kubur 2 orang. Jangan dengarkan Sue Zijian sama sekali. Kamu siapa sampai berani masuk villa pribadi sembarangan? Namaku Suming. Kamu memang kamu. Mencuri yatku, berani-beraninya datang ke rumahku. Katakan, kamu mau apa? Aku mau menyelamatkanmu. Aku baik-baik saja, tapi kamu malah mau menyelamatkanku. Kakek Long Yu tidak suka Sue Zijian, karena dia punya rahasia khusus. Dia suka menyiksa wanita. Meskipun kalian sudah bertunangan secara resmi, tapi Tuan Long sudah mulai membatalkannya. Makanya Sue Zijian pakai cara ini, demi mendapatkanmu. Omong kosong, cepat pergi dari sini. Hanya orang rumah yang tahu soal ini. Kamu tahu dari mana? Kalau memang benar. Gelas minumanmu masih manis seperti biasa. Boleh aku minta 1 gelas lagi? Aku nggak ingat. Kapan aku pernah ngambilin air buat orang yang nggak dikenal? Biar Nona di rumahku yang ambilin air buat kamu. Kamu mikir apa sih? Dalam 10.000 tahun itu, aku nggak cuma disuguhi air oleh Nona di rumahmu. Dia bahkan yang langsung memberiku minum. Omong kosong. Berani-beraninya menggoda Nona kami. Kamu masih segarang itu ya? Bajingan, kamu ngomong apa sih? Aku tiba-tiba jadi tertarik sama kamu. Kalau masih ngomong omong kosong, percaya nggak kalau aku bunuh kamu? Kamu nggak berani bunuh aku. Coba aja, aku tunggu. Pelurunya ada di aku. Kamu mau bunuh aku pakai apa? Kamu tahu dari mana letak senjatanya? Kapan kamu cabut pelurunya? Selama bertahun-tahun ini, semua barang di rumahmu, aku tahu persis semuanya. Soal peluru, coba tebak. Berani-beraninya ngomong ngawur di depanku. Mau bicara soal masalah gedung? Kamu bisa selesaikan. Tentu saja. Kenapa aku harus percaya kamu? Kalau nggak percaya, kamu bakal menyesal. Percaya kamu malah aku yang menyesal. Proyek gedung grup ini sering bermasalah. Semua orang sudah tanda tangan perjanjian kerahasiaan. Kamu tahu dari mana? Aku sudah bilang kan, aku sangat mengenal kamu, termasuk semua hal di sekitarmu.
Aku tahu semuanya dengan jelas. Kamu percaya atau tidak terserah kamu. Tapi cuma aku yang bisa selesaikan masalah gedung grup ini. Bocah, kamu benar-benar nganggap dirimu Lin Senyinya. Kalau berani main-main sama aku. Baiklah, hutang lama dan baru kita selesaikan bareng. Tanda tangan di kertas ini. Lakukan apa yang sudah kamu janjikan ke mereka. Berhenti, siapa bocah berani-beraninya. Datang ke sini dan menipu seenaknya. Kamu benar-benar pantas mati. Hehe. Yuewe, aku langsung saja ya. Biar aku yang terbangkan pesawatnya. Aku sendiri yang jemput Master Jia. Hehe. Hei, Nona Long, jangan sampai panik dan asal cari pengobatan. Jangan sampai ketemu dukun penipu. Kalau begitu, masalahnya cuma bisa makin parah. Master Jia, senang Anda datang. Anak muda bodoh dari mana datangnya? Kalau cuma dengan selembar jimat kuning bisa beres. Hari ini aku akan mengangkatmu jadi guruku. Dasar orang tua tolol, masih mau jadi muridku juga. HMPH. Aku belum setuju sama sekali. Hei, Master Jia. Itu kan ahli Feng Shui ternama di kota Ling. Kamu siapa sih? Berani-beraninya. Kalau tahu diri, mending pergi sana. Sue Zijian, kamu belum cukup dipukul ya? Aku ini bangsawan Sue. Kamu pernah pukul aku. Selama bertahun-tahun ini. Demi cepat dapetin Long Yu. Aku udah bongkar kedua tunanganmu lebih dari 5.000 kali. Dan pukul kamu lebih dari 5.000 kali juga. Tutup mulutmu yang bau itu. Kalau masih berani ngomong ngawur, aku pukul sampai mati. Dasar bajingan. Berani-beraninya godain tunanganku di depan umum. Cari mati ya. Long Yu. Kamu percaya aku atau Master Jia ini? Kamu ngomong dan bertindak sembrono. Nggak bisa diandalkan, dibandingkan dengan itu. Aku tentu percaya Master Jia yang bijak dan terpercaya. Baiklah, nanti kalau kamu minta tolong padaku, pakailah seragam JKMU. Kalau enggak, aku nggak bakal bantu. Dia kok tahu aku suka sama Master Jia? Sudahlah, jangan dipikirin, kita langsung mulai saja. Nak, buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan jelas bagaimana aku menyelesaikan masalah ini. Nona Long, ini adalah kompas pemecah sial. Letakkan benda ini di dalam gedung. Cukup 2 menit saja untuk menghilangkan sial ini. Nona Long, kamu bisa mulai bekerja sekarang. Mulai bekerja? Nak, kamu masih nggak pergi. Mau pergi kemana? Aku tunggu kamu buat malu-maluin diri. Jadi muridku. Mas Wei Zijian, berdiri kepala makan tai. Lihat Long Yu. Pakai seragam JK minta tolong padaku. Nak, aku rasa kamu sudah gila. Master Jia, aku sudah bantu selesaikan masalahmu. Bagus sekali. Gimana? Nak, belum megas juga? Sabar ya. Ada orang datang. Nona, ada masalah. Ada pekerja yang kecelakaan lagi. Apa? Aku bilang kamu nggak bisa. Seseorang, ambilkan seragam JK-ku. Sekarang juga. Aku selalu ingin menang. Kali ini demi menyelesaikan masalah ini. Sekarang harus pakai JK untuk minta cinta. Tapi gedung grup ini, kalau proyek ini gak kelar, bakal ribet banget. Sudahlah, gak usah dipikirin lagi. Udah cukup kan? Tubuhmu kan bagus. Kok dia bisa tahu lagi? Lepasin jaketnya. Kakak, tolong ya, bantu aku selesaikan masalah ini. Oke, ikutin yang aku bilang tadi. Kalau gak kelar, aku bunuh kamu. Kamu gak tega kan? Masih nyolong istri aku pula. Kamu cari mati ya. Nona, ini gak bisa. Atapnya masih belum nutup. Aku rasa kamu juga gak bisa. Bocah, kamu kan jago banget. Aku sampai percaya sama kamu. Ternyata kamu berani bohong sama aku. Apa itu jago 5 petir? Bahkan guru dari guruku juga gak bisa. Kamu. Masih muda banget. Lagi iseng belajar dikit. Gak nyangka malah kepake. Oke, sekarang bisa ditutup sama Daluo. Pergi. Nona, kali ini penutupan berhasil. Bagus banget. Suming, kamu sangat membantu kali ini. Cuma hal kecil aja. Hehe. Master, justru Anda yang master. Maaf saya kurang jeli. Guru di atas, terimalah hormat dari muridmu. Kamu belum pantas jadi muridku. Pergi sana. Hehe. Murid.
Bukannya kamu mau berdiri sambil makan kotoran. Aku cuma bercanda. Bercanda juga aku ikut bercanda. Kamu berani pukul aku. Aku ini. Aku. Suming, kamu nakal. Sue Xiao, kamu berani pukul aku. Aku sarankan kamu cepet kabur. Kamu sendiri aja udah kayak patung lumpur nyebrang sungai, ngurusin aku. Jangan, ya, itu milikmu. Bukannya kamu bilang kalau aku bantu kamu selesaikan masalah, kamu bakal bantu aku. Ayo. Sudah jadi milikku. Oke, aku janji. Tapi aku punya beberapa kebiasaan khusus. Aku bakal buat daftar buat kamu. Kamu. Tuan Su, sebelumnya aku kayaknya salah paham sama kamu. Udah kebiasaan. Kebiasaan apa? Dari lebih 500 kali aku coba deketin kamu. Kamu selalu salah paham sama aku. Akhirnya aku yang bikin kamu mati rasa. Kamu ini ngomong seenaknya saja. Tadi malam jam 11:55 ayahmu nelpon kamu. Kakekmu yang sayang padamu sedang kritis. Kamu nangis-nangis buru-buru ke rumah sakit. Lari terlalu kencang sampai jatuh. Tumit sepatumu patah. Kamu tahu detailnya sampai segitu ya? Kamu ngawasin aku ya? Kan sudah aku bilang. Aku terjebak di tanggal 1 Juni. 10.000 tahun aku tahu segalanya tentang kamu. Aku nggak percaya sama kamu. Aku pikir kakekmu hari ini akan meninggal. Bukannya kamu bilang kamu terjebak di tanggal 1 Juni. Tapi kakekku kritis tanggal 2 Juni. Kamu tahu dari mana? Lupa bilang sama kamu. Aku juga jago medis. Sebelumnya aku ikut kamu jenguk kakek. Dia nggak kuat. Tanggal 2 Juni. Keluargamu seharusnya sudah kasih tahu kamu. Ah, Yuer, cepat ke rumah sakit. Kakekmu mau meninggal. kok bisa sama persis sama yang kamu bilang? Jujur saja deh. Buat apa? Semua yang kamu bilang aku anggap saja benar. Kamu benar-benar jujur. Kemampuan medismu pasti hebat. Di dunia ini nggak ada yang lebih jago dari aku. Baiklah, aku mau kamu selamatkan kakekku. Asal dia sehat dan selamat. Apapun yang kamu minta aku setuju. Aku juga rela kamu pakai seragam jika tidur sama aku. Boleh. Nasi goreng. Dasar bajingan, larinya kencang banget. Kamu kira aku nggak bisa cari kamu ya? Berani-beraninya kamu bohong sama aku. Hari ini aku buat kamu mati dengan cara yang mengerikan. Ini ada apa sih? Kamu duluan saja. Tunggu aku di mobil. Tolong, habisi bajingan ini. Sekelompok sampah juga mau lawan aku. Cepat pergi, berhenti. Sialan. Ternyata juga cukup kuat. Terpaksa harus minta Chu Xiao turun tangan. Kakak. Cepat telepon lagi minta bantuan Jiang Shen. Dokter tua. Kakek. Jangan buru-buru, kamu kan Jiang Shenyi. Kalau bukan, kenapa bilang jangan buru-buru? Karena penyakit ayahmu Jiang Shenyi juga nggak bisa sembuhkan. Kalau bukan dia, siapa yang bisa sembuhin? Hanya aku yang bisa. Yuer, ini Pak Suming, ayahku. Dia mahasiswa berumur 21 tahun. Punya kemampuan, tapi kadang suka iseng. Kakek sekarang dalam kondisi kritis. Mana bisa kita biarkan orang yang gak jelas asal-usulnya? Buang-buang waktu yang berharga. Buang-buang waktu berharga. Dia cuma anak muda umur 20-an. Sama sekali gak ngerti apa-apa. Tapi berani bilang dokter Jiang gak bisa nyembuhin. Kamu pakai apa buat nyembuhin? Kamu keluar dari sini sekarang juga. Setiap malam bulan purnama di Long Qianyuan. Penyakit hatinya selalu kambuh. Sakitnya gak tertahankan. Sampai gak mau hidup lagi. Kamu tahu dari mana? Oke, kamu mau selidiki aku. Aku sudah nyelamatin kamu lebih dari 4.000 kali. Setiap kali kamu yang minta tolong sama aku. Kakek. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Aku lagi nyelamatin nyawanya. Kalau nggak ada tamparan aku ini buat ngelancarin napasnya. Dia udah mati dari tadi. Omong kosong. Kalau tamparan bisa nyelamatin orang, ngapain juga butuh tabib? Dasar bajingan nggak tahu aturan. Berani-beraninya kamu tampar kakek aku. Aku malah suka yang kayak gini. Kamu ini. Berani-beraninya depan ayahku kamu godain dia. Nak, aku sekarang nggak mood buat bersihin kamu. Kalau ayahku sampai kenapa-kenapa, aku bakal hancurin kamu berkeping-keping. Lier, gimana keadaannya? Tabib Jiang, ayahku tadi kejang-kejang. Tolong segera tolong dia. Tabib Jiang, kamu datang tepat waktu banget. Bajingan ini, berani-beraninya dia tampar kakek aku. Kalau kamu berani ganggu lagi, lihat aku gimana beresin dia. Kalian jangan panik. Pasien ini kena penyumbatan darah yang cukup parah. Aku sudah pakai jarum tian yang 9 untuk ribuan pasien. Penyakit kayak gini emang gampang banget. Bagus banget. Terima kasih banyak Tabib Jiang. Kamu cuma sok jago doang. Kamu bilang bisa sembuhin. Aku lihat cuma Tabib Jiang yang bisa sembuhin dia. Nggak bisa sembuh.
Kamu terus aja pamer kekuatanmu. Apa sih ilmu kedokteran paling hebat? Aku lihat yang paling kuat itu muka kamu sama mulut kamu. Aduh, jarum ini masuk. Kalau darah balik aliran, bahaya banget. Kamu ngapain? Jangan ganggu tabib Jiang lagi. Kamu nggak bantu juga nggak apa-apa. Tapi kamu malah ganggu kakek aku sembuh. Aku benar-benar nggak seharusnya percaya sama kamu. Nak, kamu terus-terusan tantang batas aku. Kirain aku gampang diintimidasi ya? Orang sini, usir bajingan kecil ini keluar. Tunggu dulu. Aku belajar kedokteran sejak kecil. Sampai sekarang sudah 50 tahun. Jangan ngomong soal prestasi dulu. Sepanjang hidup aku jadi tabib. Orang yang aku selamatkan banyak banget. Belum pernah ada yang meragukan keahlian aku. Tuan Long, jangan buru-buru usir dia. Tabib Jiang, maksudmu apa? Buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan seksama bagaimana aku menyembuhkan pasien ini. Biar dia merasa malu dan rendah diri. Sadar akan ketidakmampuan dan kebesaran dirinya yang kecil. Baiklah, tolong dokter Jiang cepat selamatkan dia. Baik, dia sudah tidak apa-apa. Paling lama 5 menit dia akan sadar. Bagus sekali, dokter Jiang. Terima kasih banyak, Pak Dokter. Kamu ngapain sih makasih sama dokter abal-abal itu? Kakekmu sebentar lagi akan meninggal. Kamu ngomong apa sih? Ngawur banget. Dokter Jiang adalah dokter paling terkenal di Lincheng. Kalau bukan karena utang budi sama ayahku, dia nggak bakal datang. Kalau dia benar-benar dokter hebat, aku ini malaikat aja deh. Nak, aku nggak mau ribet sama kamu. Jangan sok tahu terus ya. Sudahlah, pasien sebentar lagi akan sembuh kok. Aku lihat kamu masih berani ngomong ngawur. Kakek. Lihat kan? Aduh, kok bisa begini? Setelah 9 jarum dititikin yang ditusuk, darah yang tersumbat jadi lancar. Seharusnya dia nggak apa-apa. Dokter Jiang, kakek. Ayahku kenapa? Nggak masuk akal. Nggak mungkin. Kalau kejadian hari ini menyebar, namaku bakal hancur, hidupku bakal berantakan. Aku tanya, ayahku kenapa? Tuan Lu dia. Dia meninggal. Kakek, kamu nggak boleh mati. Aku belum sempat berbakti. Kamu nggak boleh ninggalin kita. Dokter abal-abal, kamu yang bikin ayahku mati. Aku mau kamu ikut mati juga. Keadaannya persis seperti yang bocah itu bilang. Gimana bisa? Umurnya masih muda. Ilmunya malah lebih hebat dari aku. Sudahlah. Jangan ribut lagi. Kamu juga jangan nangis. Bukankah aku sudah menyelamatkannya? Suming, kamu bisa selamatkan kakekku. Aku sudah bilang, hanya aku yang bisa. Tapi kalian gak percaya. Tuan Liu, aku minta tolong. Tolong selamatkan ayahku. Apapun syaratnya, bilang saja. Suning, selama kamu bisa menyelamatkanku, kakek, aku rela jadi apa saja untukmu. Suming, kamu sudah janji bantu aku. Baiklah, kamu tusuk titik Fengci sekali. Tusuk titik Yongkuan sekali. Tusuk titik Bai Hui sekali. Orang itu pasti akan sadar dengan sendirinya. Iya ya, kenapa aku nggak kepikiran? Kebetulan 3 tusukan ini menyelesaikan kondisi pasien saat ini. Ayo. Wah, kakek sudah sadar. Terima kasih, Dokter Jiang. Ilmu pengobatanku belum sempurna. Aku nggak berani merebut pujian orang lain. Sebenarnya yang menyelamatkan Anda adalah dia ini. Pemuda berbakat. Terima kasih, yang menyelamatkan kamu tetap Dokter Jiang. Saya cuma omong doang kok. Saudara muda ini, kamu tidak menerima pujian itu dengan sewajarnya. Apalagi memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan saya. Atau memanfaatkan nama besar saya sebagai dokter terkenal di kota Ling. Sikap dan kebesaran hatimu. Saya benar-benar kagum. Padahal saya hidup puluhan tahun lebih lama darimu. Tapi masih sombong mengira diri paling jago. Sombong dan meremehkan orang lain. Saya benar-benar kalah jauh sama kamu. Tunggu dulu. Orang ini memang punya kemampuan. Pak Su, kebaikan dan jasa Anda sangat besar. Saya, Long, tidak bisa membalasnya. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Saya tidak akan menolak. Kalau saya bilang mau menikahi putrimu. Itu cuma mimpi kamu saja. Saya nggak mau menikah. Cuma bercanda. Sebenarnya saya memang ada urusan. Soal Chen Yao Guang. Kamu ada masalah sama dia. Kemarin saya patahkan kaki kirinya. Makanya waktu kita pergi dia langsung menyerang kita. Ternyata kamu cari saya. Mau pakai ayah saya untuk menyelesaikan masalahmu. Kamu memang licik ya. Mau dekat sama orang terkaya di Lincheng tanpa trik sedikit pun. Meski sudah dekat, belum tentu dia mau bantu saya. Chen Yao Guang adalah anak kesayangan Chen Tianqi. Kamu sudah bikin masalah besar. Kamu yakin saya bisa bantu? Kamu sudah sembuhkan penyakit ayah saya. Tapi sekarang gak bisa ancam saya.
Kamu nggak takut saya berubah sikap dan mengabaikan kamu? Saya nggak takut sama kamu. Malah saya yakin kalau saya bilang, kamu pasti akan bantu saya. Coba ceritakan. Kamu yakin saya mau bilang di sini? Kita keluar saja bicara. Saudara muda, ingat kalau ada apa-apa cari saya. Kebaikan hari ini akan saya ingat selalu. Sekarang sudah bisa cerita. 20 tahun lalu kamu sudah jadi orang terkaya. Sedangkan Chu Tianqi cuma keluarga paling bawah dari 10 keluarga besar. Dia pakai cara kotor untuk menguasai kamu. Dia berusaha membuat kamu kecanduan narkoba. Tapi yang kena malah istrimu. Setelah istrimu kecanduan, dia takut menyusahkan kamu kalau berhenti. Jadi dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Saya tahu kamu selalu ingin balas dendam padanya. Tapi sekarang Chu Tianqi sudah jadi kepala keluarga Chu. Dia tak segan pakai cara apapun. Kejam dan tanpa ampun. Saya tahu kamu selalu menunggu kesempatan. Saya tidak pernah cerita ini ke siapapun. Termasuk kamu, Long Yu. Kamu tahu dari mana? Aku terjebak di tanggal 1 Juni ini sudah 10.000 tahun. Aku tahu banyak hal. Juga tahu rahasiamu. Terjebak 10.000 tahun. Meski apa yang kamu bilang benar. Tahu rahasiaku. Terus kalau aku tetap gak mau bantu kamu gimana? Kalau aku bilang aku juga tahu rahasia Chu Tianqi. Aku juga bisa bantu kamu balas dendam dalam sekejap. Kalau begitu kenapa kamu gak ancam Chu Tianqi saja? Biar dia yang bantu kamu, kan lebih gampang. Selama 10.000 tahun ini, aku juga pernah coba ancam dia beberapa kali. Tapi selalu dia yang bunuh aku. Aku gak terlalu suka orang itu. Tapi kamu gimana bikin aku percaya sama kamu? Ya aku kasih tahu sedikit saja. Chu Tianqi bilang, orang tuanya dan saudara-saudaranya meninggal karena kebakaran. Padahal hari itu sebenarnya kecelakaan mobil. Dia bohong. Ini rahasia paling rahasia. Dia juga tahu. Apa mungkin yang menyebabkan tragedi keluarga Chu itu bocah itu? Baiklah, masalah Chen Yaoguang bisa aku bantu selesaikan. Su Ming. Karena masalah sudah selesai. Aku pamit dulu ya. Kamu ini mau pura-pura mau tangkap tapi malah lepas ya. Apa? Tanya tahu-tahu aja ya. Haha. Kamu maksud soal itu? Soal itu nanti dulu deh. Apa soal itu? Kamu sengaja banget deketin aku. Apa bukan karena mau ngejar aku? Bukan sama sekali. Udah deh. Aku gak mau ngomong lagi sama kamu. Chen Yaoguang nyari kemana-mana. Aku sama dia. Gak bisa biarin dia ninggalin aku dalam bahaya sendirian. Aku nggak menarik ya. Kok malah ninggalin aku cari cewek lain? Zhang Baili, Chen Yaoguang, Chen Tianqi, Chu Tianqi semua karena transaksi narkoba besar-besaran. Terjerat satu sama lain. Dan Long Qianyuan kekuasaannya cuma kalah dari Chu Tianqi. Tapi lebih besar dari yang lain. Walau tanpa Long Qianyuan, aku juga bisa selesaikan masalah ini. Tapi kalau mau jaga Su Youlan, Long Qianyuan adalah kuncinya. Ini juga kartu rahasia. Jadi selanjutnya pakai kartu ini untuk tekan Chen Yaoguang. Su Youlan pasti aman. Wanita murahan. Kalau nggak mau Su Ming mati tanpa kuburan. Setelah ketemu ayahku, mending kamu jaga mulutmu. Kamu tahu kamu nggak takut bahaya. Musuh bebuyutan. Ini pertama kalinya aku kompromi demi seorang pria. Kamu harus hidup baik di kota lainnya. Sekretaris Su, kamu kangen aku. Kenapa kamu belum pergi? Racunmu belum hilang. Aku pergi, siapa yang akan membebaskanmu? Kamu nakal banget. Semua milikku sudah kubebaskan. Ini adalah aliansi bisnis Jiuzo. Kantorku. Jangan lakukan apa-apa di sini. Sekretaris Su bilang tidak mau. Tapi tubuhnya malah jujur banget. Kamu jahat banget. Suka, kan? Ini ruang rahasia kantorku. Kenapa kamu gigit aku? Jawab dulu aku. Kenapa kamu belum pergi? Su Ming, belum sampai tahap seorang wanita harus menanggung akibatnya, kan? Kamu tahu dari mana? Aku sudah terjebak selama 10.000 tahun. Tentu saja aku sangat mengenalmu. Kamu lagi ngomong ngawur apa sih? Segera pergi dari sini. Tinggalkan Lin Cheng. Tenang, Qianyuan akan membantuku. Long Qianyuan itu apa? Tuan, meskipun Anda punya sedikit kemampuan, aliansi bisnis Jiuzo sangat berkuasa. Selama Guan Yu ada, akan mencarimu kemana-mana. Kalau nggak mau mati, pergi sekarang juga. Liulan, aku Zhang Baili. Kalau nggak mau orang tuamu kena masalah, segera bawa iparmu ke Phoenix Tower untuk bertemu denganku. Jangan sampai membuat masalah terlalu parah. Aku nggak percaya kamu bisa melindungi istri dan anakmu tanpa lepas. Kalau terdesak, ya sudah, ikan mati di jaring. Berani banget kamu. Gak heran jadi sekretaris utama Chen Tianqi. Masih berani mengancam aku. Aku bilang sekali lagi, jangan bawa bocah itu ke sini. Orang tuamu akan digantung di atas tembok kota.
Kalau aku pulang dan lihat kamu masih di Linceng, aku tembak kamu sekali. Kamu yang membantuku mematahkan kutukan tanggal 1 Juni. Bahkan memberikan yang pertama paling berharga untukku. Kalau begitu kamu sudah jadi milikku. Kalau Zhang Baili berani mengancam aku, biar Zhang Baili berlutut minta maaf. Zhang Baili adalah bos kekuatan bawah tanah. Mana mungkin dia mau dengar dan minta maaf padaku. Aku nggak cuma buat dia minta maaf, tapi juga harus buat dia berterima kasih padaku. Aku nggak mau dengar omong kosongmu. Usir dia keluar dari Linceng. Halo, Pak Su, silakan. Kalau begitu aku nggak bisa diam saja lihat dia pergi bunuh diri. Jangan banyak omong, cepat pergi. Kakak cantik, maaf ya. Dasar bajingan, kok bisa perlakukan aku seperti itu? Wah, gila. Anak perempuanmu sudah datang. Belum. Dasar kamu nggak takut mati. Aku nggak takut mati. Kamu takut. Kamu gila? Aku cuma mau bocah Suming itu. Chen Yaoguang bilang. Dia tertipu sama bocah itu. Makanya barang kita sampai dihancurin. Aku harus tanya jelas-jelas. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Jangan kira Chen Tianchi bakal lindungi kamu. Gue malah takut sama lo. Hari ini kalau nggak serahin bocah itu, gue bakar lo sampai berlubang-lubang. Sentuh dia, gue sikat keluarga lo semua. Kenapa sih lo nggak nurut-nurut? Gue nggak mau lo mati. Apa yang gue bilang, gue pasti lakuin. Gue suruh Zhang Baili minta maaf ke lo. Gue pasti lakuin itu. Omong kosong. Orangnya udah datang. Bebasin dia. Berani ancam gue. Masih berani nyembunyi-nyembunyi. Bocah ini oke. Bisa bantu orang tua lo juga. Potong tangan mereka sampai putus. Tolong. Mau adu siapa yang lebih cepat nembak? Gue orangnya banyak. Gue cuma wanita biasa. Tapi lo bos besar dunia bawah tanah. Lo mati, lo untung. Gue mati, gue rugi. Kalau gitu, berani taruhan. Sang Baili, gue tahu lo gak berani taruhan. Meskipun lo kelihatan bos besar dunia bawah tanah. Tapi perang internal kalian udah mau runtuh dan hancur. Kalau lo mati, anak perempuan lo juga bakal mati tragis. Lo siapa? Ini urusan rahasia internal kita. Cuma orang dalam yang tahu. Gak ada orang luar yang tahu. Lo tahu dari mana? Gue juga tahu. Anggota yang bikin perang internal kalian itu namanya Jiang Tianxin. Racun yang ngebuat anak lo sakit itu dari Jiang Tianxin. Anak lo gak bakal bertahan sampai bulan ini habis. Lo bilang lo tahu dari mana? Bilang aja gue bunuh lo. Gue bunuh lo. Zhang Baili, gue saranin lo tenang aja. Tenang? Gue gak bakal bunuh lo. Kok yakin banget? Tentu aja, kalau gue mati. Siapa yang bakal bersihin masalah internal lo? Siapa yang bakal selamatin anak lo? Lo bisa bersin. Anak lo sering curhat ke gue. Bilang lo sering capek. Gue udah bantu bersihin masalah itu lebih dari 300 kali. Lo ngomong ngawur banget sih. Bebasin Suyoulan sama orang tuanya. Gue ikut sama lo. Lo gila? Gue nggak tahu lo tahu rahasianya dari mana. Lo ikut sama dia. Lo mati pasti. Masih bilang gak jatuh cinta sama gue. Lo cuma takut gue gak benar. Lo bikin masalah gede. Tenang, dia gak cuma gak bakal bunuh gue. Dia juga bakal minta maaf ke lo. Kamu gila. Aku ingin kamu selamat. Lan. Sekarang kamu sudah main senjata. Kamu hebat. Iya, Lan, ibumu benar. Sekarang kamu sudah main senjata. Kamu sudah meninggalkan rumah selama 15 tahun. Kamu pulang untuk menghidupi kami. Cepat selamatkan kami. Ibuku namanya Suking. Penyiksaan dan penghinaanmu selama 10 tahun itu. Sampai sekarang aku belum lupa. Jangan paksa aku hitung-hitung sama kamu sekarang. Tidak. Jangan salahkan ibumu. Kamu kecanduan judi. Kehabisan semuanya. Termasuk nyawa ibuku. Bahkan uang pemakaman ibuku kamu habiskan juga. Membuatku jadi menantu yang tinggal di rumah orang. Lalu ibuku marah-marah dan memukulku. Kamu pernah peduli aku pernah diperlakukan seperti itu? Aku umur 10 tahun. Aku kabur dari rumah selama 15 tahun. Kamu pernah cari aku, pernah peduli aku. Sekarang kamu ngomong soal berbakti. Kamu pantas, kalau bukan karena aku teringat jasamu melahirkan aku. Hari ini aku pasti tidak akan datang menyelamatkanmu. Selagi aku belum menyesal. Cepat pergi dari sini. Baik, aku pergi. Gimana bisa kamu pamer sendirian? Jangan mati dulu. Aku kasih kamu waktu 1 menit. Kalau tidak, kamu bisa mati saja. 10 detik,
Kalau masih mau bunuh aku akan sukarela mengulurkan kepala. Sisa 7 detik. Hati terasa terbakar. Rasa sakitnya seperti ada 10.000 semut yang menggigit. Di dada ada bercak merah darah. Ini namanya racun pemakan hati. Hanya aku yang bisa menghilangkan racun putrimu. Masih mau bunuh aku? Semua orang jaga di pintu. Jangan biarkan siapapun masuk. Baik. Pergi tunggu aku di luar dulu. Suming, kamu sudah selidiki putriku. Kalau tidak, bagaimana bisa tahu kondisinya? Hanya beberapa orang yang tahu soal ini. Aku tidak mau jelaskan panjang lebar. Kamu cuma perlu tahu. Penyakit putrimu hanya aku yang bisa atasi. Kenapa aku harus percaya kamu? Kamu suruh anak buahmu pergi semua. Mungkin belum sepenuhnya percaya. Tapi itu juga bukti kamu percaya sedikit. Kamu benar-benar baru 20 tahun. Bikin aku merasa kamu licik dan jahat banget. Sudah, panggil putrimu keluar. Aku tahu dia ada di gedung Feng Huang ini. Aku satu-satunya yang tahu keberadaan putriku. Kamu malah tahu juga. Aku bukan cuma tahu keberadaannya. Bahkan beberapa helai bulunya aku tahu jelas. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa? Suruh putrimu keluar. Aku akan menyembuhkannya. Suruh nona itu turun. Anak ini tidak terlalu bisa dipercaya. Tapi dia tahu banyak rahasia. Aku juga bisa coba bertaruh. Kalau kalah, aku tidak rugi apa-apa. Kalau menang, itu untung besar. Gimana? Menurutmu begitu? Racun hati itu ditaruh oleh Jiang Tianxin. Kalau begitu kenapa dia tidak pakai itu untuk mengancam aku? Kepala kekuatan bawah tanah Zhang Baili sampai diancam olehnya. Haha, kamu cukup kenal aku ya. Tapi kalau kamu berani main-main denganku, aku jamin kamu tidak akan melihat matahari besok. Papa, kamu cari aku. Wan Er, anak ini, aku harus menyembuhkan racunmu. Kok kamu, si penipu ini? Ketemu lagi ya? Wan Er, kalian kenal? Papa, dia itu yang aku bilang ke kamu. Diam-diam masuk kamar aku. Iya, apa? Aku pikir hari itu akan reset, tapi ternyata tidak. Jadi jangan bohong lagi. Aku percaya kamu bilang. Katanya tanggal 1 Juni akan reset. Baru aku setuju sama kamu. Pokoknya aku nggak peduli. Kamu sudah berbuat begitu. Kamu harus bertanggung jawab sama aku. Lepaskan aku dulu. Aku datang untuk menyembuhkanmu. Aku tahu kamu nggak akan ninggalin aku. Wan Er. Papa, aku seumur hidup ini cuma mau dia. Jangan buat dia susah, ya. Kamu ini. Siapa suruh putrimu salah satu dari 4 wanita tercantik di Linceng? Baiklah, Papa biarkan dia yang menyembuhkan aku. Zhang Shuo, aku sudah dapat obat penawarnya untuk menyelamatkan Wan Er. Han Shuo, kamu datang tepat waktu. Aku minta dia menyembuhkan aku. Bagaimana dengan pertunanganmu? Sudah dibatalkan juga. Aku cuma mau dia. Kamu lagi? Bajingan ini. Paman Han, kamu kenal anak ini. Paman Sang, ini bajingan yang suka gangguan Er. Aku bantuan Er, bajingan ini. Masukin aku ke dalam toilet dan pukul habis-habisan. Apa? Tiduri putriku? Aku gila nih, kamu. Bunuh dia buat paman. Kamu bilang dia tidur sama Wan Er. Aku nggak percaya. Letakkan senjatamu. Kalau tidak, aku mati di depanmu. Katanya kenapa kamu begitu percaya diri? Aku nggak akan bunuh kamu. Tapi kamu tahu banyak rahasiaku. Putriku. Papa, letakkan senjatanya. Semua sudah terjadi. Kalau kamu bunuh dia, aku harus gimana? Bukan beneran apa-apa. Aku nggak percaya. Cepat, beri aku penawar racun. Bajingan ini bisa ngasih penawar racun? Mana mungkin? Pasti dia punya niat jahat. Aku sudah bilang ke guruku. Dia panggil dokter hebat banget. Nanti pasti bisa nyembuhin racun di tubuh anakmu. Dia juga bilang kamu harus sopan sama aku. Dia bahkan belum mulai potong rambut. Kamu tahu dia nggak bisa. Lihat aja penampilannya yang cupu itu. Bukan orang penting juga. Dia potong rambut apa coba? Dia pacarnya Zhang Xiaowan. Itu sudah cukup. Ini. Ini obat dari guruku. Kalau dimakan bisa menekan racunnya. Apa? Makan obat ini nggak bakal bertahan 10 menit. Dia makan obat ini, nggak bakal bertahan 10 menit. Dasar bajingan kau. Jauh-jauh sana. Oke, guruku namanya Chen Yi. Pergi sana. Hutang lama dan baru, aku hitung bareng kamu. Kenapa kamu nggak percaya aku? Dia makan obat ini, dalam 2 menit racunnya bakal kambuh. Batuk darah lagi. Aku nggak percaya omong kosongmu. Bajingan mau bunuh kamu. Apa sih? Terbang dong? Berani kamu pukul aku. Aku pukul kamu? Kenapa? Aku pukul mati kamu. Berhenti?
Itu bukan Paman Sang. Lihat dia sudah baikan. Kuda. Kok kuda sama kayak yang kamu bilang? Suming, kamu tahu dari mana? Aku sudah bilang dari dulu, tapi kalian gak percaya. Sekarang aku tolong. Masih ada kesempatan. Sembuhin anakku. Aku biarin kamu hidup. Kalau nggak sembuh, aku hancurin kamu. Nggak. Paman Sang, jangan percaya bajingan ini. Dia, minggir dari sini. Oke? Satu-satu jangan bersuara. Kalau hari ini kamu nggak sembuhin, kamu bakal mati mengenaskan. Cari jarum perak buat aku. 10 tawon, 10 laba-laba, 10 kecoa. Hancurin semua. Bawa sini cepat. Barang-barang ini bisa jadi penawar racun. Kalau ini bisa jadi penawar racun, aku makan semuanya. Biar aku bantu kamu. Cepat bawa barang yang kalian minta ke sini. Tuan benar-benar datang. Ini adalah Tianyang Jiuzhen. Teknik akupunktur rahasia guruku. Teknik akupunktur rahasia guruku. Bahkan aku yang jadi muridnya pun belum bisa menguasainya. Kamu kok bisa belajar? Pasti kamu belajar secara diam-diam. Selama bertahun-tahun aku belajar banyak teknik akupunktur. Tianyang Jiuzhen gurumu cuma salah satunya. Tapi aku tidak belajar secara diam-diam. Aku belajar sendiri. Aku benar-benar tidak percaya sama kamu. Guruku sebentar lagi datang. Kamu sudah mati, Dukun Jiang. Sudah datang. Guru, Anda sudah datang. Guru, anak ini mencuri belajar Tianyang Jiuzhen Anda. Masih di sini pula. Sungguh sombong sekali. Ternyata ada hal seperti ini. Cepat bawa aku lihat. Baik. Kamu mencuri belajar teknik akupunktur guruku. Hari ini kamu sudah mati. Bocah busuk seperti ini. Benar-benar berani sekali. Dukun Jiang, ini kenapa? Iya, guru, kamu panggil aku buat apa? Dia mencuri belajar ilmu pengobatanmu. Bukan aku yang mencuri. Dia itu dukun hebat yang aku bilang ke kamu. Apa? Dia. Dia adalah Chen Yi, saat di keluarga Long. Kalau bukan karena dia ingatkan tepat waktu, aku hampir membuat bencana besar. Ilmu pengobatannya jauh di atas aku. Benar-benar Tianyang Jiuzhen. Adik seperguruan malah belajar lebih lancar dari aku. Dukun Jiang, aku sudah belajar Tianyang Jiuzhenmu. Maaf ya. Tidak apa-apa. Kamu bisa pakai ilmu pengobatan untuk menyelamatkan orang. Itu artinya ilmu pengobatan itu berharga. Lagi pula, Tianyang Jiuzhen ini bukan cuma milikku. Kalau di dunia ini ada lebih banyak dokter seperti kamu, penderitaan pasien pasti bisa berkurang. Ternyata Dukun Jiang punya wawasan luas juga. Cepat minta maaf ke Dukun Su. Aku minta maaf padanya. Tidak mungkin. Hari ini kamu cuma beruntung. Tunggu. Kalau si Bagdatan jangan pergi ya. Hari ini walaupun kamu dapat pengakuan guruku. Terus apa? Guruku cuma yakin 30% bisa menyembuhkan racun 1R. Aku dan kamu tidak percaya kamu bisa menyembuhkannya. Aku kenapa ya? 1R, kamu akhirnya sadar juga. Aku kaget banget. Aku memang tahu kamu bisa. Ini bagaimana bisa ya? Masih ada sedikit, ambil dan makan saja. Aku makan apa coba? Kali ini kamu beruntung, tunggu saja. Dokter semuda-muda sudah punya pencapaian sehebat ini. Salut banget. Kita pasti bertemu lagi. Pria saya pasti nggak kalah hebat. Sudahlah, kamu sendiri bagaimana? Itu anak perempuan saya. Sudahlah, aku nggak jadi bunuh kamu. Mana ada calon mertua bunuh calon menantu? Aku bukan begitu maksudnya. Nggak mau tanggung jawab, kan? Bukan, aku mau bilang. Jiang Tianxin meracunimu untuk melawan ayahmu. Sekarang racunmu sudah sembuh. Sudah saatnya kamu balas budi ke Tianxin. Jiang Tianxin bajingan itu. Berani-beraninya meracun anak perempuanku. Aku nggak akan biarin dia lolos. Tapi orang itu juga nggak gampang dihadapi. Gampang dihadapi. Kamu punya cara. Jiang Tianxin tidur sama istri orang kepercayaannya. Tapi karena takut kekuasaan, orang kepercayaan itu nggak berani ngomong banyak. Kamu bisa bikin hubungan mereka jadi renggang. Lalu kamu tinggal menikmati hasilnya. Hahaha, bagus banget. Oh iya, ada juga Chen Yaoguang dan kelompoknya. Sebelumnya anak itu nggak bisa dipercaya. Tapi dia sudah menyelamatkan anak perempuanku. Jadi layak dicoba. Ternyata begitu. Kalau begitu aku nggak salahkan kamu. Bagus banget. Hang. Kamu juga harus minta maaf padanya, kan? Haha, Sekretaris Su. Maaf ya. Zhang Longtou bercanda saja. Kamu yang harus minta maaf padaku. Benar-benar bikin aku malu. Karena semuanya sudah jelas. Mari kita pergi. Kamu siapa? Kenapa bisa bawa dia pergi? Meski kamu anak Zhang Baili, aku nggak wajib jelasin apa-apa ke kamu.
Nggak heran kamu pede banget. Bisa bikin Zhang Baili nggak bunuh kamu. Malah minta maaf ke aku. Ternyata kamu sudah lama ada hubungan sama anak perempuannya. Kamu punya cara. Aku bisa atur cewek manja ini. Aku nggak ngandelin cewek. Aku ngandelin diri sendiri. Kamu siapa buat aku? Kenapa harus dengerin penjelasanmu? Apa kamu cemburu? Kalau begitu kenapa kamu tarik aku? HMPH. Cewek ini siapa sih? Kok sok banget sih? Mau nyolong aku juga? Ya. Kamu ngapain? Sudahlah, Sekretaris Su. Suming, berhenti di situ. Aku hitung sampai 3, 2, 1. Kamu mau bertanggung jawab atau gimana sih? Dasar kamu yang gak setia. Perempuan dewasa gak bisa dipertahankannya. Tapi Suming, prestasi dan statusmu sekarang sama sekali gak sepadan sama anak perempuanku. Kok perempuan ini jadi setinggi ini sih? Kamu lari secepat itu ya? Aku ini masih di sini loh. Kamu ngejar dia buat apa sih? Kita kayaknya ada apa-apa ya? Jangan tarik telingaku dong. Jangan tarik telingaku. Walaupun aku nikahin kamu juga bukan istri yang baik. Kamu mau nikahin aku? Bagus banget. Tadi aku terlalu buru-buru. Maaf ya, ini buat kamu makan. Kapan aku bilang mau nikahin kamu? Kamu baru aja bilang. Aku gak bilang. Kenapa sih? Kalau makan, aku traktir ya. Kamu berani pukul saudara aku ya? Saudara kamu siapa? Sue Zijian. Pukul orang gak kenal ya? Dia tuh. Dia duluan yang ganggu aku. Saudara aku mau ganggu siapa aja terserah. Di Linceng gak ada hukum kayak gitu. Di Linceng aku yang jadi hukum. Mau gimana ya gimana aja. Chen Wu, halo. Kapan jadi orang besar? Kamu jadi hukum di Linceng. Sampai berani ganggu temanku juga. Tante kecil Chen Aguang, Lou Fengjiao. Dia gampang banget dapetin nomorku. Tapi Lou Fengjiao itu ahli nomor 1 di Linceng. Lumayan ribet. Kamu ngomong apa sih? Gak ngomong apa-apa. HMPH, bener-bener hoki banget. Baru aja bilang mau cari kamu buat bersih masalah. Kamu muncul. Kakak yang ganggu kamu. Lihat nih, mukaku kena tampar. Aku yang bakal ngajarin kamu, atas nama kakakmu. Gak harusnya kamu berterima kasih. Astaga. Kamu ini siapa sih? Kamu juga berani ngajarin aku. Aku lupa bilang. Kakak ini salah satu dari 10 ahli bela diri terbaik Linceng. Bunuh kamu lebih gampang dari bunuh ayam. Kalau ngerti situasi, mending kamu sujud minta maaf. Han Shuo, kamu ngapain? Jangan sentuh dia. Aku kalah dari bajingan ini. Hari ini aku pasti bikin kamu kulitnya terkelupas, kakak. Kamu harus bantu aku balas dendamnya. Kalau gak, aku gimana mau bertahan di Linceng? Hari ini kamu jangan harap bisa pergi. Hehehe. Kamu hari ini pasti mati deh. Hahaha. Bang, cewek ini oke juga. Bang, gimana kalau kamu mulai duluan? Kamu tahu dia siapa? Hei, kamu yang namanya Chen. Kamu mau mati ya? Dasar kamu, kayaknya gak mau hidup lagi deh. Ini putri bos besar kita, Zhang Baili. Nona, aku salah. Semua ini karena Sue Zijian yang kasih kita uang. Suruh kita cari masalah sama dia. Jadi maksudmu ini salah Nona ya? Gak bilang dulu ke kamu. Enggak. Nona, ini salah kami. Kalau begitu, kalian cubit diri sendiri 100 kali. Terus pergi sana. Terima kasih, Nona. Ayo kita pergi makan. Hei. Kakak, lihat, mereka sudah pergi. Sialan kamu, Sue Zijian. Aku gak akan selesai sama kamu. Han Yubing, jangan sentuh dia. Hei, bukan aku. Kamu kok bela dia banget sih? Aku sudah selidiki dia. Dia itu sampah paling bawah di masyarakat. Gak ada hubungan apa-apa. Kamu ikut dia gak akan bahagia. Kenapa kamu ikut campur? Kakak, jangan buang waktu. Bunuh dia, aku mau dia mati. Kenapa pukul aku? Kakak ngomong terus. Dasar bajingan ngomel-ngomel. Ngomong apa sih? Dia itu suamimu. Suami gak sopan. Bukan Han Yuting. Kamu salah paham deh. Dia gak ada hubungan sama kamu. Masa sih? Kamu sama dia benar-benar ada hubungan. Peringkat 3. Kalau Han Yubing bisa kembali ke 1 Juni. Pasti gak akan ninggalin hutang cinta sebanyak ini. Dasar bajingan. Sama aku aja udah cukup. Kok bisa bikin Han Yubing? Kamu kasih mereka obat bius apa sih?
Kok gak bisa juga? Panggil suami dong. Dia gak pantas dipanggil suami. Suami. Minta maaf. Maaf ya, suami. Orang jahat bilang 1 Juni bakal diulang. Mulutmu kayak gitu, udah bohongin berapa wanita. Aku gak peduli, kamu harus tanggung jawab sama aku. Han Yubing, kamu salah paham deh. Dia pacarku, dia milikku, 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 milikku. Hahaha, berhenti, pria bau ini. Aku yang gila atau wanita di dunia ini yang gila? 2 wanita ngejar 1 pria. Suming, kalau kamu gak keberatan, biar aku duluan naik mobilnya. Kenapa harus aku? Kamu gak bilang apa-apa, tapi tetap dengerin aku ya. Cepat jalan, cepat. Bukannya kamu itu suka seenaknya sendiri. Ternyata kamu juga ada yang ditakuti ya. Hutang nyawamu gak akan pernah aku lupain. Kamu mau kemana sih? Bukannya itu proyek gedung Lingcheng. Si Chu Zhaonan itu entah ngapain. Maksa banget pengen rebutan sama aku. Aku sekarang mau pergi nego. Aku bantu kamu ya. Kamu yakin bisa negosiasi? Tentu saja. Nego bisnis ini bukan kayak ngurusin penyakit. Chu Zhaonan itu terkenal susah diajak kompromi. Kamu nggak bakal berhasil. Kalau aku bisa berhasil gimana? Kalau kamu bisa berhasil, aku bakal pakai seragam JK nemenin kamu tidur. Itu kamu yang bilang ya. Jangan sampai lupa. Aku benar-benar gila. Bisa-bisanya aku bilang mau pakai seragam JK nemenin dia. Kalau dia beneran berhasil, jangan-jangan aku beneran harus. Chu Zhaonan kali ini niatnya serius banget. Proyek ini pasti nggak bakal dia lepaskan. Dia percaya diri banget, sampai bikin aku kaget. Siapa tahu. Tenang, aku yang urus. Kota Lingcheng memang tempat lahirnya para wanita cantik. Nona Long, sekali lihat lebih baik daripada 1000 kali dengar. Kamu memang pantas jadi si cantik Kota Lin. Itu semua cuma gelar kosong dari orang-orang yang kasih nama doang. Tuan Chu, Anda bercanda nih. Kali ini aku datang untuk minta Anda mundur dari proyek tahap 2 gedung Lingcheng. Silakan lanjutkan. Aku yakin proyek tahap 2 ini juga nggak masuk dalam pandangan Tuan Chu. Mohon kiranya Anda berbesar hati. Kamu mau aku mundur? Gampang. Silakan bilang. Malam ini temani aku. Bikin aku senang. Semua bisa dibicarakan. Senang. Suming. Jangan gegabah ya. Dia itu kepala dari 10 keluarga besar. Anak Chu Tianqi. Kalau kamu pukul dia, gimana akhirnya? Haruskah aku pukul dia? Nggak semua orang bisa kamu pukul. Edan, berani kamu pukul aku. Hari ini nggak ada yang boleh pergi dari sini. Kamu pukul dia, gimana selesainya? Tuan Chu, jangan marah ya. Aku ini nggak bisa diandalkan. Suruh orang pukul mati bocah ini. Tuan Li, tolong beri aku muka. Suruh dia minta maaf. Tolong maafkan dia sekali ini saja. Kenapa kamu peduli? Dia sendiri yang bikin masalah. Katanya mau bantu kamu, malah bikin ribet. Kamu lihat, kamu ngomong gak mikir dulu. Sekarang aku juga jadi kena imbasnya. Chu Zhaonan, aku kasih kamu 10 detik. Berlutut dan minta maaf padaku. Demi ibu tiri mudamu itu. Aku bisa memaafkanmu dan gak membunuhmu. Kamu kenal dia. Paling cuma tahu sekitar 3000 hal. Berani-beraninya kamu ngomong ngawur. Bocah, kamu berani pukul aku. Terus minta aku minta maaf langsung. Dasar cari mati kamu. Chu Zhaonan, kalau aku nggak salah ingat, kamu masih punya adik. Dengan gaya bapakmu yang playboy itu. Apa yang kamu lakukan itu? Sudah cukup buat kamu mati berkali-kali. Kamu ngomong apa sih? Dasar goblok. Anak-anak cewek di Simapo Wang Dingqiao semuanya nunggu kamu di sana. Sebenarnya kamu siapa sih? Kalau gitu jangan ikut campur. Kalau aku kasih tahu ayahmu, Chu Tianqi, soal ini. Walaupun dia nggak percaya aku. Kamu pikir dia bakal nyelidikin nggak? Dia bakal kasih kamu hak waris nggak? HMPH. Jadi kamu kira ngomong begitu bisa ngancam aku? Lepaskan mereka. Aku tahu titik lemah adikmu. Mungkin bisa bantu kamu rebut hak waris. Katakan, apa itu? Chu Xiao, aku bukan orang bodoh. Pertama, kamu minta maaf padaku. Lalu serahkan proyek tahap 2 Lingcheng. Itu terlalu tinggi.
Baiklah, aku percaya kamu. Tapi kalau ada masalah, aku mau kamu mati dengan cara yang mengerikan. Hei, aku nggak mau proyek tahap 2 Linceng. Nona Long, maaf ya. Sudahlah, aku nggak suka sikapmu. Berlutut sekarang juga. Aku sudah minta maaf. Jangan sok jagoan. Jangan main-main dengan aku. Bocah, kamu masih terlalu hijau. Keluar dari pintu ini. Kamu pasti balik lagi. Main tipu-tipu paling cuma sebentar. Pasti balik. Sudah 10 menit. Chu Xiao, kalau nggak ada urusan lain aku pamit dulu. Di mana orangnya? Tuan, ada masalah. Anak itu kabur naik taksi. Cepat cari dan bawa balik bajingan itu. Bawa dia kembali sekarang juga. Jangan buang waktu. Nona Long, bangun. Chu Xiao, cepat bangun. Orang ini dari mana tahu rahasia sebanyak itu? Berani-beraninya mengancam Chu Xiaonan. Dasar sok jagoan. Lihat sikapmu yang tulus itu. Lihat sikapmu yang tulus gini. Aku kasih tahu deh. Adikmu sama ibu tiri kamu ada hubungan. Suding, kamu selidiki aja pasti tahu. Pesawat bagus, malam ini aku harus balik ke Kyoto. Kenapa buru-buru banget sih? Aku bohongin dia. Apa? Ternyata kamu bohongin Chu Xiaonan-nya. Kamu benar-benar gila. Kamu tahu siapa Chu Xiaonan? Kepala dari 10 keluarga besar Kyoto. Anak muda keluarga Chu. Kalau dia balik buat cek ini, bisa-bisa kamu celaka. Mending kamu urusin diri sendiri dulu deh. Aku sudah pesan kamar pasangan. Malam ini aku sangat menantikan JK-nya. Kamu nggak takut Chu Xiaonan balas dendam? Takut sama dia buat apa? Kalau dia berani datang, aku sikat dia. Sekarang Chen Yaoguang lagi nyari kamu kemana-mana. Sekarang kamu juga musuhin Chu Xiaonan. Aku nasihatin kamu, mending cepat pergi dari Lincheng. Nanti dulu deh, nanti dulu. Jangan lupa janji kamu ya. Kamu tiap hari mikirin apa sih? Kamu bilang Suming itu yang nyakitin kamu. Di Lincheng dia seenaknya sendiri ya. Kamu bilang Suming itu yang nyakitin kamu. Di Lincheng dia seenaknya sendiri. Iya. Chen Xiao, aku dengar kalian berdua ada masalah. Aku segera datang buat lapor. Kalian pada ngapain sih? Sampai orang seburuk itu juga nggak bisa ditangkap. Ling Shan segede ini. Nyari satu orang itu kayak cari jarum di tumpukan jerami. Tapi aku tahu di mana bocah itu. Kasih aku beberapa orang. Aku langsung tangkap dia. Asal bisa nangkap bocah itu. Hadiahnya besar. Hahaha. Aku juga ikut. Sudah sampai rumah. Ternyata kamu suka baca-baca di rumah sama aku ya. Lagi mikirin apa sih? Jangan nyesel ya. Kamu lari kemana? Aku salah satu dari 4 cewek tercantik Lincheng. Kamu ditawarin malah nggak mau. Kamu tahu nggak, yang ngejar aku sampai antri ke Kyoto? Anak perempuan Zhang Baili, bos bawah tanah, Zhang Xiaowan. Malah ngebut sama kamu. Si Playboy malah mau sama aku itu. Hahaha. Si Su itu. Berani-beraninya kamu suruh Chen Wu sama yang lain nyerang aku. Hari ini aku pengen kamu mati. Sue Zijian, kamu kapan berhentinya? Kamu sendiri yang bikin masalah sama Suming. Sekarang malah jadi korban duluan. Yuer, kamu kok bela bajingan itu sih? Jangan-jangan kamu beneran suka dia. Aku mana suka dia. Aku nggak peduli. Yang penting hari ini si Su itu harus mati. Nona Lu. Kenapa kamu pukul aku? Kamu menghalangiku. Ini Nona Lou. Bibi dari Hong Yaoguang. Juga ahli bela diri nomor 1 di Liancheng. Kalian pada bengong buat apa? Cepat sujud. Ribut apa sih kamu? Wanita ini ngapain sih? Kok selalu mukul aku? Kamu masih bengong buat apa? Wanita ini jangan sampai kita tantang. Cepat minta maaf padanya. Dia kan ahli bela diri nomor 1 di Lincheng. Kamu nggak bakal bisa lawan dia. Mending cepat lunakan hati. Tenang saja. Dia nggak bakal ngapa-ngapain aku. Kamu kira ayahku bakal bantu kamu? Ya, makanya kamu jadi berani banget. Memang kamu yang pukul keponakanku. Sampai tangannya cacat. Dia pantas dapat itu. Siapa?
bawa orang ini kembali ke sini. Hei, ngapain sih? Aku suruh kalian bawa dia, bukan aku, Nona Lou. Ini urusan dia sama Chen Yao Guang. Kamu sebagai yang lebih tua ikut campur, nanti orang malah tertawa. Cepat lepaskan dia, sialan. Anak ini hoki banget. Sampai banyak wanita cantik bela dia. Orangnya aku bawa. Kalau nggak mau mati, ikut aku. Sue Zijian, mulai sekarang, kita nggak bakal jadi teman, pergi sana. Ah. Dasar kamu, demi orang kecil kayak dia berani suruh aku pergi. Long Yu, tunggu aku. Long Fengjiao, kalau dia kenapa-kenapa, aku akan lawan kamu sampai mati. Hei, Pak, Suming ada masalah. Kak Lan itu malah ikat aku di pinggir jalan. Bikin kesal banget. Maaf ya, kamu jadi korban. Chen Xiao cari dia kemana-mana. Sekarang mungkin sudah ditangkap. Ditangkap ya sudahlah. Mati juga urusan dia, bukan aku. Sekarang dia lagi sama beberapa wanita cantik. Pasti senang banget. Kak Lan dan Suming ditangkap oleh Luo Fengjiao. Hidup mati nggak tahu. Apa? Anak nakal ini sama sekali nggak nurut. Suruh pergi nggak mau pergi. Bawa senjata, ikut aku selamatkan dia. Kak Lan, kamu bilang ini bukan urusanmu, kan? Tanpa izin aku, dia nggak boleh mati. Dengan kemampuanmu, kalau kamu melawan, aku nggak bisa tahan kamu. Kamu juga nggak akan sakiti aku. Aku buat apa harus melawan? HMPH, kamu yakin banget aku bakal bunuh kamu? Kalau kamu benar-benar mau bunuh aku, seharusnya aku sekarang ada di tempat Chen Yao Guang, bukan di kamar kamu ini. Aku menang dari kamu tanggal 1 Juni. Aku tahu kamu pengen jadi lebih kuat. Kamu memang pintar banget. Makanya Chen Yao Guang cari orangnya Suming Shi. Aku memang curiga itu kamu. Kalau begitu, kenapa kamu bawa aku ke sini? Kamu bohong bilang kamu terperangkap selama 10.000 tahun. Sebagai kompensasi, malam ini kamu harus temani aku latihan. Kamu kan adik ipar kecilnya Chen Yao Guang. Masa aku bisa? Tidak. Kita sudah pernah. Aku rindu kamu banget. Aku yang pure yang, kamu yang ekstremein. Yin dan yang bersatu. Kamu bisa hemat latihan 10 tahun. Kamu benar-benar nggak sayangnya. Aku mau jadi yang terkuat di dunia. Kalau begitu aku bantu kamu lebih keras lagi. Aku hampir mati nih. Kamu hebat banget. Kamu pria terhebat yang pernah aku temui seumur hidup. Ada apa? Nona, Sekretaris Chen Tianj, Su Youlan, sudah ketemu Chen Yao Guang. Mau berkelahi sama Chen Yao Guang. Sudah kacau banget. Ah. Pria bau itu baru sama aku. Terus langsung pergi selamatin wanita lain. Sekretaris Su, kamu memang wanita tercantik yang pernah aku lihat. Pasti seru kalau main sama kamu. Tapi aku penasaran. Suming itu cuma orang biasa. Kok bisa dibandingin sama aku? Sampai rela ngelakuin hal segitunya buat dia. Dia 100 kali lebih hebat dari kamu. Kayaknya kamu hari ini gak mau hidup keluar dari sini ya. Bunuh aku, mungkin aku masih bisa maafin kamu. Kamu berani ancam aku. Kalau kamu nggak lepasin Suming, aku nggak keberatan sama kamu. Sekalian aku beberin semua yang kamu pernah lakukan. Biar ayahmu bisa buka mata. Kamu kira dia bakal maafin kamu? Aku nggak nangkep Suming. Kayaknya adik ipar kecil yang berhasil. Makanya Su Youlan datang cari aku. Kalau begitu aku ikutin aja rencananya. Memang aku yang nangkep Suming. Pisau sudah di lehernya. Tanpa perintah aku. Dia pasti mati. Kamu lepasin dia. Hahaha. Lepasin dia boleh aja. Asal kamu buka baju dan merunduk di depan aku. Biar aku senang-senang. Hei. Berhayal aja. Nggak mau ya? Oke, besok aku suruh orang bunuh dia. Tunggu dulu. Tidak mau. Kamu baik-baik saja. Kamu nurut. Kenapa aku nggak pukul sampai mati? Kalau aku mati, kan kasihan Sekretaris Su, takut dia khawatir dan sedih. Kamu siapa buat aku? Kalau kamu mati, kenapa aku harus khawatir? Sudahlah, jangan marah lagi. Dasar orang gak tahu malu. Kamu pakai aku buat ancam Sekretaris Su supaya jadi mainanmu. Kamu cuma segitu doang kemampuannya. Hah?
aku bakal langsung laporin ke bapakmu. Aku kangen dia. Yang paling aku benci, ya orang kayak kamu yang pakai cara-cara kotor. Hahaha, sialan. Domba masuk sarang harimau nih. Masih berani sombong? Panggil orang. Kalau aku nggak keluar dari sini dalam setengah jam, orang-orangku bakal datengin bapakmu. Semua bukti perbuatanmu akan aku tunjukin ke dia. Sialan kamu. Dasar bajingan. Hari ini meskipun aku kena hukuman dari bapakku, aku tetap bakal bunuh bajingan itu. Biar aku hancurin kamu, brengsek kecil. Dia sudah kehilangan akal sehat. Apapun yang dia bilang, pasti buat kita susah. Kita sudah nggak ada jalan lain. Kamu rencananya gimana? Mau cari segerombolan sampah lagi buat lawan aku. Kamu kok nggak belajar dari pengalaman sih? Udah mau mati masih aja sombong. Hari ini aku bakal pukul kamu sampai berlubang-lubang. Chen Yao Guang, aku pegang data penting perusahaan. Kamu bunuh aku juga nggak dapat apa-apa. Aku kira kamu sombong banget. Ternyata cuma bisa sembunyi di balik wanita. Kirain aku bakal maafin kamu. Gampang? Sini. Datang, sujud dan merangkak ke sini. Jilat sepatu aku sampai bersih. Kamu terlalu menghina orang. Sekretaris suruh aku yang urus. Kamu dulu istirahat yang cukup. Siming, kali ini aku mungkin benar-benar nggak bisa bantu. Biar kamu cepat pergi dari Lingcheng. Kenapa kamu nggak mau nurut sih? Aku kira kamu keras kepala banget. Ini kan sudah lunak hati. Harus jilat sepatu aku sampai kinclong. Ayo, rekam ini. Upload ke internet. Aku mau bikin bocah ini nggak bisa angkat kepala seumur hidup. Jadi orang. Suming, jangan. Meskipun mati, aku, Su Youlan, akan temani kamu. Kapan aku bilang mau jilat sepatunya? Masa kamu malah mau aku yang jilat sepatumu sampai bersih? Ah, kamu mau ngapain? Kamu ngapain? Memang benar lelaki aku. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Tolong deh, lepaskan aku. Cuci sepatu aku sampai bersih. Kamu gak boleh hina aku seperti ini. Kamu mau mati? Ya, kamu gak bisa bunuh aku. Ayahku kan ketua aliansi bisnis Jiuzhou. Chen Tianqi, aku berani bunuh kamu. Kalau kamu gak mau, cepat lepaskan aku. Lain kali gak usah pakai tangan lagi. Tuan Chen, ya ampun, ya ampun. Aku balas dengan cara yang sama. Kamu gak marah kan? Chen Xiao, Mo Weige. Ini semua salahku sendiri. Chen Xiao, aku gak bilang kamu jilat aku terus aku bakal lepaskan kamu. Age, tolong aku, ya, tolong maafkan aku. Age, aku nggak. Aku nggak, hari ini aku lagi baik hati. Aku lepaskan kamu sekali ini. Ge. Cepat kejar dan bunuh dia. Sekarang jadi masalah. Nih, seharusnya kamu tembak sekali aja. Bunuh dia. Aku sengaja. Kenapa? Kasih dia harapan, lalu buat dia putus asa. Bukankah itu lebih seru? Kamu nggak takut Chen Tianqi bunuh kamu? Aku nggak takut, karena aku bisa habisin dia. Bocah nakal. Kamu ngapain? Aku lihat dulu. Dasar bajingan, ngapain sih? Kami malah khawatir sama kamu. Ternyata kamu malah asyik di sini. Kamu juga mau ikutan. Memang nggak tahu malu, ya kamu. Apa sih? Long Ye, ternyata ditangkap juga. Chris, dia tembak kamu, nih. Hahaha. Badan yang sempurna banget, ya, cara biasa aja. Itu, pasti nggak boleh kamu tunjukkan sisi paling nakalmu. Hahaha. Tapi kalau sudah diberi obat. Itu belum tentu, loh. Hahaha. Nanti ya. Aku rekam semuanya buat kamu. Kamu gini, ayahku nggak bakal maafin kamu. Aku sama kamu. Sudah terlanjur, kan? Pamanku walau nggak mau. Dia juga nggak mungkin lihat anak perempuannya. Hidupnya hancur seperti ini. Hahaha. Suming juga nggak bakal maafin kamu. Suming, bajingan itu. Sejak kamu ditangkap, kamu sudah nyebut dia setidaknya 100 kali. Apa aku nggak lebih baik dari dia? Hari ini aku bikin kamu ketawa sampai mati. Lepaskan aku. Suming. Dasar kamu, selalu ganggu urusanku. Aku siap lawan kamu sampai habis-habisan.
Kamu nggak apa-apa, kan? Suming, bahkan ini juga bisa kamu cari. Hari ini kamu ikut aku ke neraka saja. Jangan bunuh dia. Kamu kan sombong banget, ya? Sombong, ya. Tapi, pada akhirnya kamu tetap kalah sama senjata di tanganku. Nak, cepat sujud sama aku. Bikin aku senang. Siapa tahu aku kasih kamu hidup lebih lama. Katakan, kamu mau mati bagaimana? Hari ini yang mati itu kamu. Sekarang juga sujud sama aku. Sujud? Kalau tidak kamu bakal mati sekarang juga. Kalau begitu aku yang pilihkan untukmu. Jangan mendekat. Jangan datang ke sini. Jangan tembak, sialan. Barang ini sudah lama aku bosan maininnya. Kamu hantu apa gimana? Sudahlah. Song Ming. Aku mau. Ini kamu yang minta sama aku. Bagaimana keadaan anakku? Ayah. Aku sakit sekali, sakit sekali. Kondisi pasien sudah stabil, tapi ginjalnya tidak bisa diselamatkan. Siapa sebenarnya yang melakukan ini sama anakku? Ayah Suming, begini ceritanya. Itu Su Youlan. Tidak perlu cerita panjang soal kejadiannya. Kamu satu-satunya anakku. Tidak ada yang memukul. Kamu masih bisa bebas berkeliaran. Suming. Aku pasti akan membunuhnya. Aku pasti akan membunuhnya. Segera keluarkan perintah pembunuhan. Kejar habis-habisan. Suming itu. Apa? Ketua sudah tahu kronologinya, tapi masih mau membunuh Suming. Iya. Pasti ketua lihat Tuan Chen terluka parah. Jadi dia tidak peduli apapun lagi. Kak Lan, ini maksudnya apa? Aku bilang dorong saja. Malam itu di kapal pesiar. Tanpamu aku sudah mati. Sekalipun itu membayar budi musuhku. Aku lihat kamu ada hubungan juga dengan Zhang Xiaowan dan Han Yubing. Kamu tidak jelaskan soal ini. Kalau aku bilang ini hutang budi yang aku tanggung selama 10.000 tahun terperangkap, kamu percaya? Aku percaya. Kamu mau jadi kaisar? Ya, punya 1000 selir cantik di istana. Dasar bajingan. Kak Lan demi kamu disiksa semalaman. Hidup matinya belum jelas. Kamu malah di sini mesra-mesraan sama wanita lain. Kak Lan sudah berkorban banyak untukmu. Kamu masih mau nikmati apa lagi? Kalau Kak Lan sampai kenapa-kenapa, aku nggak akan tinggal diam sama kalian. Ada apa ini? Kak Lan pergi cari Chen Tianche demi kamu. Hidup mati belum jelas. Chen Tianchi itu mau bunuh diri ya? Dasar bajingan. Suming di mana? Tidak mau bilang ya. Kalau kamu gak bilang juga, aku panggil 30 saudara. Biar mereka gantian menghabisimu. HMPH, Ketua Chen, saya setia sepenuh hati. Sudah menciptakan nilai bisnis besar untuk aliansi bisnis Jiuzhou. Padahal Chen Xiao yang salah duluan. Dia masukin obat ke minumanku. Mau melakukan hal jahat sama aku. Jelas-jelas itu salah dia semua. Omong kosong, kamu yang duluan godain aku, dasar bajingan. Cepat bilang Suming di mana? Wu Shuang. Dia di mana? Kamu sembunyikan dalam-dalam banget ya. Seharian ini banyak orang cari juga nggak ketemu. Sini aku bilang. Bilang apa? Sini lagi. Chen Tianche mau bunuh ya bunuh aja. Suruh aku jual Suming. Sama sekali nggak boleh. Kalau bisa, bunuh aku saja. Suming pasti akan balas dendam untukku. Kamu nggak berperi kemanusiaan. Pasti akan mati dengan tragis. Sialan, kamu gigit kupingku. Sial. Berhenti, Pak. Dia gigit kuping saya. Lan-Lan, kita sudah kenal lebih dari 10 tahun. Aku tahu betul kelemahanmu.
Suming bikin anakku putus tangan. Sampai harus ganti ginjal karena dipukuli. Kalau kamu nggak bunuh Suming, nggak akan bisa tenangkan dendam di hati. Aku sudah setia sepenuh hati padamu. Tapi kamu malah perlakukan aku seperti ini. Lan, cepat bilang ke dia. Jangan buat kami ikut susah. Aduh, Nak, ibumu benar. Kamu sudah bilang ke dia belum? Sudah mati sejak lama. Dasar anak nakal, jangan banyak bicara. Aku nggak mau mati. Cepat bilang ke dia. Segera bilang ke mereka. Jangan sampai bunuh aku dan ibumu. Kamu nggak mau ibumu mati sia-siakan. Aku nggak tahu keberadaan Suming. Kalau tahu pun aku nggak akan bilang. Kalau kamu berani pecahin kotak abu ibuku. Shun. Sayang, cepatlah. Hong Er, cari beberapa pria kuat dan seret dia ke kamar. Tunggu sampai dia bilang Suming di mana. Baru lepaskan dia. Dasar kamu memang pantas dapat ini. Hahaha. Nikmati saja. Lepaskan aku, dasar bajingan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergi sana. Lepaskan aku, sialan. Sialan. Kamu gak apa-apa kan? Kenapa kamu nggak nurut? Bukannya aku suruh kamu pergi. Kalau aku pergi, kamu bakal mati. Yang penting kamu bisa hidup. Sekretaris Su. Aku suka kamu. Aku benar-benar suka kamu. Aku takut. Takut nggak bakal ketemu kamu lagi. Jangan takut. Aku bawa kamu buat bunuh orang. Baiklah, Nak. Lumayan juga. Sakit banget, sialan. Hari ini aku bakal hancurin kamu sama bajingan itu jadi serpihan. Aku pengen lihat siapa yang berani. Dia ternyata nggak bohong. Yun Qianyue beneran datang bantu dia. Nggak cuma itu. Ada Zhang Baili dan Han Yubing juga. Mereka sebenarnya gimana caranya? Ketua Chen, masalah ini sebenarnya salah anak Anda. Tapi Anda malah melindunginya. Itu nggak bisa. Jangan sentuh orang tua itu. Memalukan banget. Anak nggak diajarin, salah bapak. Anda nggak introspeksi malah ngajarin. Anak Anda buat onar. Sungguh pikir Anda bisa kuasai Lin Cheng sendirian. Ada yang terluka. Dia lagi peluk cewek cantik. Nggak mungkin terluka. Terima kasih semua sudah bantu aku. Tapi hari ini mereka. Kalian yakin mau jadi musuh kami? Lepaskan Suming. Ada yang bisa dibicarakan? Dia selamatin anak perempuanku. Juga bantu aku banyak. Kamu nggak boleh sentuh dia. Aku bilang kamu berani banget. Berani pukul anakku. Ternyata ada yang dukung di belakangnya. Kamu percaya aku bunuh dia? Kamu berani karena apa? Kamu kira tanpa dukungan itu aku nggak berani bunuh kamu? Kamu percaya nggak? Aku telepon bos kamu, Chu Tianqi. Kamu bakal sujud minta maaf padaku. Hahaha. Nak, coba lihat diri sendiri dulu dong. Kamu punya hak apa kenal Chu Tianqi? Coba aja dulu, baru tahu. Nomor telepon bos keluarga Chu. Juga bisa diketahui oleh orang sembarangan kayak kamu. Chu Tianqi bahkan bikin ayahku segan 3 tingkat. Kamu beneran kenal dia? Asal cari nomor telepon. Terus bilang itu nomor bos keluarga Chu. Haha, kamu gak anggap aku manusia ya? Bos keluarga Chu yang mana? Anjing-anjing Chen bersaudara di bawah kendalimu itu gak nurut. Kamu siapa? Kok bisa punya nomor pribadi aku? Siapa aku gak penting. Yang penting aku tahu jantungmu. Bukan jantungmu. Kamu sebenarnya siapa? Aku kasih kamu waktu 1 menit. Didik baik-baik anjingmu itu. Kalau enggak, nanti rahasiamu bakal tersebar ke seluruh dunia. Kamu kira bisa mengancam aku? Memang aku nggak bisa ancam kepala keluarga Chu. Tapi jantung yang kamu ganti itu milik orang nomor 1 di Kyoto. Hati-hati saja. Kamu pikir dia bakal membiarkanmu begitu saja? Apa jantung Chu Tianqi benar-benar milik anak orang penting di Kyoto? Kalau memang benar, itu berarti dia pegang kendali hidup mati Chu Tianqi. Masalahnya, dia tahu dari mana. Latihan sudah selesai, kan? Kamu harus berangkat sekarang. Benar-benar telepon dari kepala keluarga Chu. Apa? Masa mungkin? Dia. Dia cuma orang biasa yang gak terkenal. Li Tianqi, bos kamu mau melukis. Tapi nggak nyangka kamu benar-benar bisa ancam dia. Kalau kamu sendiri, kenapa masih cari papa aku? Li Tianqi bukan tipe orang yang gampang diancam. Kepala keluarga Chu tiba-tiba nelpon. Ada apa? Kalian bikin masalah ya?
Kepala keluarga Chu, Suming, benar-benar berhasil nelpon kamu. Aku nggak peduli gimana caranya, minta maaf sama dia. Tahan dia, kalau sampai ada kesalahan. Aku akan buat keluarga Chen lenyap. Pak, kamu bukan yang ditelepon kepala keluarga Chu, kan? Minta maaf sama Suming. Apa aku harus bilang minta maaf sama Suming? Pak, dia sudah bikin aku hancur. Tapi aku harus minta maaf sama dia. Minta maaf sekarang juga. Semua salah kami, maafkan kami. Gak nyangka benar-benar bikin orang ini dilinceng. Ketua aliansi bisnis Jiuzhou yang berkuasa besar. Harus berlutut minta maaf. Sungguh gak masuk akal. Kamu malah membiarkan anakmu jadi sombong dan sewenang-wenang. Kejam sama anak buahmu sendiri. Yang harusnya minta maaf itu dia. Gugat dia. Dasar kamu, jangan sok tahu. Minta maaf sama kamu sudah jadi kompromi terbesar aku. Sekarang, sialnya, aku malah harus minta maaf sama bajingan ini. Dia cuma anak buah papa aku. Pada dasarnya cuma anjing yang dipelihara papa aku. Kenapa aku harus minta maaf sama dia? Kamu mau mati ya? Dasar bodoh. Ini Youyu milik aku. Semua orangku. Berani kamu bunuh aku. Ah, jangan. Nak. Nak. Makhluk ajaib. Aku berani. Berani bunuh anakku. Aku akan bunuh kamu. Orang-orang, cepat ke sini. Kalau kamu bunuh aku, bagaimana kamu jelaskan ke Tian Kisana? Dijual. Chu Xiao, kenapa kamu datang? Apa mungkin Anda ada urusan sama anak ini? Anak ini menipuku. Bikin aku sengsara banget. Aku mau dia mati. Tapi nggak bisa. Kepala keluarga Chu pasti lindungi dia. Dia kayaknya tahu rahasia. Nggak mungkin, pasti dia bohong sama aku. Aku juga mikir gitu. Hahaha. Kamu ini berani banget, nak. Berani bohong sama Chu Xiao dan kepala keluarga Chu. Hari ini bukan cuma balas dendam buat anakku. Tapi juga buat Chu Xiao dan kepala keluarga Chu. Orang-orang, bunuh dia. Ayah, tolong bantu Sumiao. Gak nyangka keberanianmu aku hargai. Karena sikapmu yang seenaknya itu. Aku gak akan biarkan kamu mati. Ayah Suming pernah bantu kita. Kita nggak bisa perlakukan dia seperti ini. Tenang, Suming pernah bantu aku. Dia juga pegang rahasia Chu Tianqi. Gak boleh sampai dia mati. Sekelompok sampah. Aku hari ini bunuh kalian gampang banget. Tianqi, kalau anakmu bunuh Suming, aku akan pimpin 30.000 ahli bela diri. Pergi ke ibu kota cari kamu sampai mati. Sekalipun rugi besar, aku rela. Kamu apa-apaan sampai berani ancam aku? Ayah. Kamu jangan bikin masalah, ganti orang. Chen Tianqi, kamu boleh sentuh siapa saja, tapi jangan sentuh dia. Kiao, kamu ngapain? Dia bunuh keponakanmu. Itu bukan anak kakak perempuanku. Mati ya mati aja. Waktu itu aku baru 5 tahun. Kamu, Chen Tianqi, dulu bunuh kakakku. Terus bunuh juga orang tuaku. Terus nikah sama putri keluarga terkaya di Lincheng. Yang punya kekuasaan terbesar. Baru dapat posisi dan pencapaian sekarang. Aku sudah lama mau bunuh dia. Dia adalah priaku. Jangan harap kamu bisa sentuh dia. Baiklah, kalian semua pengen memberontak. Kalian yang memberontak. Hari ini aku mau perang sampai mati sama kalian. Bunuh aku? Kamu gak takut Chu Tianqi hancurin kamu? Keluarga Chen, kamu tahu dia bilang apa sama aku? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah mendengar percakapan kalian berkali-kali. Tentu saja aku tahu kamu omong kosong. Dari awal sampai akhir, anakmu sendiri yang cari mati. Kalau tidak ada apa-apa, kami akan pergi. Aku, Su, hari ini akan membuatmu terbelah jadi 5. Ayah tidak bisa membiarkan ini. Lepaskan orangnya, aku tidak mau ulangi untuk ketiga kalinya. Sepertinya aku juga bukan sampah ya. Ayo pulang. Aku pasti akan datang ke pemakaman anakmu. Dan juga hari ketika adikmu merebut kekuasaan. Kamu paling cuma mainan. Nak, ingat baik-baik. Akulah Raja Lincheng yang sebenarnya. Ah, anak itu harus mati.
Kepala keluarga Chu, anakku tidak akan mati sia-sia. Tenang, dia tidak akan mati sia-sia. Aku sekarang sedang berada di masa krusial untuk jadi tangan kanan nomor 2 di ibu kota. Jadi dulu kalian tahan anak itu. Jangan sampai ada masalah apapun. Tapi anak itu pasti akan mati. Bukankah dia mau datang ke pemakaman anakmu? Biarkan dia datang, kita sudah siapkan jebakan maut untuk membunuhnya. Bagaimana dengan Long Qianyuan dan yang lain? Tunggu aku duduk aman di posisi nomor 2. Lin Cheng, Long Qianyuan, Zhang Baili dan lainnya harus mati. Aku ingin kamu jadi Kaisar Lin Cheng. Supaya saat pemakaman anakku, Su Ming harus mati. Kepala harus jatuh. Memeluk selama ini, tidak capek. Atau memang tidak rela melepaskan? Kamu seharusnya jelaskan dong. Jangan bilang semua wanita cantik ini ada hubungannya sama kamu ya. Haha. Nah, soal itu, memang ada hubungannya. Kamu ini playboy banget. Ah sudahlah. Banyak orang nih. Menarik telinga di depan umum itu gak sopan. Maaf, salah. Sudah, jangan ribut lagi. Ini ada urusan kamu ngomong. Jaga kata-kata. Ini hari bahagia kalian, kok gak minta maaf? Maaf, salah. Kamu cukup peduli juga ya. Tapi pemakaman Chen Yao Guang, kamu benar-benar mau datang. Aku tidak hanya akan datang ke pemakamannya. Aku juga akan membuat Chen Tianche mati di tanganku sendiri. Apalagi membasmi rumput harus sampai ke akar-akarnya. Kalau begitu, kenapa tadi kamu tidak bunuh Chen Tianche saja? Aku dan dia bisa keluar dengan aman. Kalau kalian tertangkap dan terancam, kita akan dalam posisi yang sulit. Beri dia harapan. Lalu buat dia putus asa. Bukankah itu lebih baik? Nah, tenanglah. Aku pasti akan membalas dendammu. Aku pasti akan balas dendam untukmu, Paman Chen. Posisi ayahku sekarang sensitif. Jadi gak bisa kirim banyak orang buat bantu kamu. Aku punya lebih dari 10 ahli di sini. Tapi rasanya itu anak itu memang kuat. Kirim orang ke Kunlong. Aku akan pergi sendiri ke Gunung Kunlong untuk memanggil 4 dewa pembunuh keluar. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. Aku harus membalas dendam untuk anakku. Bagus sekali. 4 dewa pembunuh adalah ahli tingkat atas. Sisu itu sudah pasti mati. Song Ming, putriku. Aku membesarkannya dengan penuh kasih sayang sejak kecil. Dia tidak mungkin jadi yang kedua. Ayah. Kamu ngomong apa sih? Kenapa? Apa kamu tidak suka dia? Aku. HMPH, putriku masa harus jadi yang kedua? Ayah, aku sudah jadi miliknya. Aku tidak akan menikah selain dia. Aku juga sama. Dia tidak boleh meninggalkanku. Paman Luo, Paman Zhang, kejadian sudah terjadi. Su Ming juga bukan tidak kenal. Tapi hanya dia sendiri. Tidak mungkin dibagi-bagi. Kalian mau bagaimana? Selama tidak membunuh dia, aku bisa terima semuanya. Chen Yao Guang sudah mati. Dapat kabar pasti. Chen Tianche sudah memanggil 4 dewa pembunuh. Aku sudah mengancam Chu Tianqi. Urusan ini sudah tidak ada jalan kembali. Apalagi aku dan Chu Tianqi punya dendam besar. Dan kamu pegang banyak rahasia Chu Tianqi. Jadi aku mau kamu bunuh Chu Tianqi. Chu Tianqi ingin menguasai segalanya. Pernah beraksi sampai Lin Cheng. Membunuh banyak saudara-saudaraku. Selama kamu bisa bunuh Chu Tianqi, aku setuju putriku bersama kamu. Tenang, aku pasti bunuh Chu Tianqi. Empat dewa pembunuh katanya selalu bersembunyi di Gunung Kunlong. Kalau Chen Tianche benar-benar memanggil mereka, itu tekanan yang besar juga. Kamu benar-benar bisa membunuh Chu Tianqi. Chen Tianche adalah rintangan terbesar. Tinggal lihat kamu bisa menghadapi 4 dewa pembunuh atau tidak. Bahkan aku menghadapi 4 dewa pembunuh, juga akan sangat tertekan. Kamu yakin bisa? Kalau aku bilang aku pernah membantai 4 dewa pembunuh, kalian percaya? Bisa memanggil 4 dewa pembunuh keluar adalah kehormatan bagi aku, Chen Tianche. Kepala keluarga Chen cuma menghadapi anak muda yang tidak tahu diri saja. Serahkan pada kami. Tenang, kalau anak itu berani datang, aku akan ambil nyawanya dalam sekejap. Sampah itu mudah diatasi. Asal kepala keluarga Chen tepati janji saja. Ucapan saya berat seperti gunung. Tapi kamu jangan buru-buru bunuh Suyu dulu. Lebih baik biarkan dia setengah mati saja.
Aku mau perlahan-lahan menyiksanya. Untuk melampiaskan dendam di hatiku. Sudah jam 11. Anak itu belum datang juga. Jangan-jangan dia kabur ya? Enggak. Aku sudah mengunci Linceng. Dia nggak akan bisa kabur. Kalau begitu, Pak Chen kenapa tidak? Langsung tangkap dia saja. Aku mau dia di depan seluruh warga kota. Berlutut minta maaf pada anakku. Tuan rumah datang. Wah, kura-kura pengecut datang. Datang sendiri buat bunuh diri. Malah bawa dua wanita cantik seperti bunga buat aku. Hari ini aku nggak mau pukul kamu, pergi sana. Hei, hari ini kamu nggak akan bisa kabur. Merayap lewat bawah celana aku. Liur kamu bersihkan dulu. Terus bawain dua cewek cantik di belakang kamu buat aku mainin. Bersenang-senanglah. Aku bisa minta keringanan ke Pak Chen. Oke, kamu makan semuanya. Kamu mau mati ya? Iya, aku memang mau mati. Tapi mati di atas perut kakakmu ini. Kamu mau mati? Iya, aku memang mau mati. Tapi mati di atas perut kakakmu ini. Si bangsat itu lihat dia menggoda aku. Jangan bilang menggoda, sialan. Hari ini aku memang tidur sama kamu di depan dia. Sekeliling ini semua orang keluarga cuku. Kalian gak punya pilihan. Jangan banyak alasan. Cepat merayap lewat celana, jilat liur. Kamu jelek, tahu nggak? Bunuh dia. Cepat bunuh dia untuk aku. Sekarang aku bunuh kamu. Kamu juga nggak boleh protes. Jangan bunuh aku. Ayahku Chu Tianqi, Tuan Muda Chu. Cepat tembak. Tenagamu simpan buat lawan yang lain saja. Urus anak buah kecil ini sama aku. Bajingan, kamu baik-baik saja. Aku belum mati. Aku cepat bunuh dia. 4 pembunuh hebat, bunuh dia. 4 pembunuh hebat, bunuh dia. Sampah ini aku yang urus. Aku maju, jasa datang sendiri ini milikku. Tinggal lihat siapa yang lebih cepat. Sobat, aku sudah bosan selama 5 tahun. Tolong 3 kakak beri aku kesempatan buat hibur diri. Baiklah, kamu harus siksa anak ini dengan baik. Nak, aku sudah 5 tahun tidak membunuh orang. Pasti akan tunjukkan yang terbaik. Semoga kamu bisa bawa sedikit kesenangan buat aku. Hahaha. Berani meremehkan pria sepertiku. Lewati aku dulu baru bicara selanjutnya. Cepat banget. Sialan, aku nggak bisa kalahin dia. Kamu yang kasih pelajaran ke dia. Mana orangnya? Ini dia. Kamu gimana caranya? Kamu memang punya bakat? Ya, aku dari kecil latihan pelindung emas, kamu tahu. Gak mungkin terluka sedikit pun. Titik lemahnya pelindung emas itu di bawah ketiak, titik kikuan. Kamu tahu dari mana? Gak mungkin, bahkan orang terdekatku pun gak tahu. Dia juga bilang mau minta kamu kasih dia sedikit hiburan. Biar dia bisa sedikit terhibur. Sudah terhibur, kan? Sudah lega, kan? Ayo cepat kabur. Dia kuat? Kita bukan tandingannya. Baiklah, siapa suruh kalian kabur? Kamu bisa kalahin orang baik. Aku akui kamu memang punya kemampuan. Kamu mau lawan kami bertiga sekaligus. Lumayan juga, agak berani ya. Aku nggak mau ribet sama kamu. Kalau kamu begitu, ya sudah, mati saja kamu. Itu kan muncul sekali dalam 500 tahun. Kamu itu master besar. Masih muda tapi sudah master besar. Nggak nyangka dia benar-benar punya kekuatan master besar. Waktu itu selamatkan kamu. Kalau bukan karena kita banyak orang. Dia khawatir ada yang disandera Chen Tianche sampai terluka. Hari itu Chen Tianche memang pantas mati. Kalau dia sehebat itu, kenapa masih minta bantuan Long Qianyue? Master besar sehebat apapun. Pada akhirnya cuma manusia biasa. Pukulan berat kalah sama 4 tangan. Chen Tianche tetap tokoh besar di Linceng. Punya pengaruh besar. Kalau gegabah, nggak bisa selamatkan kamu. Semua yang dia lakukan ternyata demi menyelamatkanku. Sekarang kamu mau mati bagaimana? Kamu, gimana mungkin kamu? Master besar dunia cuma beberapa orang. Kamu baru berapa umur? Master besar umur 20 tahun. Kamu mulai ngaret nih. Aku meremehkan kemampuanmu. Seharusnya aku nggak usah main-main sama kamu dulu. Sekarang aku akan habisi kamu dengan sekuat tenaga. Dengan 4 pembunuh besar dan banyak jebakan ini. Meski kamu master besar, tetap bisa dibunuh. Baru sadar sekarang. Apa nggak terlambat? Ya, kalau mati, aku juga mau bawa satu mati bareng. Cowok jelek, cepat mundur. Habisi dia dengan sekuat tenaga.
Cepat bunuh dia. Kalau enggak, bahaya besar nanti. Urusan orang-orang sampah ini serahkan ke ayahku saja. Cepat selamatkan aku. Mau kabur? Kalian setuju? Jangan bodoh, aku akan memberikan semuanya untukmu. Uang dan kekuasaan, apapun yang kamu mau, aku akan berikan. Kamu pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Sanming, jangan gegabah. Di belakangku ada pelindung, Chu Tianqi. Dia sangat berkuasa. Dia adalah kepala dari 10 keluarga besar. Kalau kamu bunuh aku, masalahmu nggak akan berhenti. Bukankah kamu sangat sombong? Sebelumnya aku yang salah menilai. Maafkan aku atas semua kesalahan. Kalau kamu nggak bunuh aku akan berikan semua saham Jiuzoku untukmu. Bunuh aku saja. Bukankah semua ini juga milikku? Aku akan lawan kamu sampai habis-habisan. Ayo, lawan. Kamu nggak apa-apakan? Kok kamu malah khawatir sama aku? Nggak kok. Kakak, semoga arwahmu tenang di sana. Xiao Jiao, bersihkan tempat ini. Kita pulang dan urus urusan penting. Beritanya akurat. Iya, Suming membunuh Chu Xiao dan Chen Tianze. Kumpulkan semua ahli. Aku mau kepala Suming. Kalau perlu, Yan Lao bisa turun tangan. Apa dia nggak kenapa-kenapa? Kabarnya dari keluarga Chen terdengar suara tembakan bertubi-tubi. Kamu sampai segitunya khawatir sama dia. Ayah, sekarang aku sudah jadi orang Suming. Tidak peduli dia bisa atau tidak, aku akan tetap bersamanya. Tidak peduli dia punya berapa wanita. Membunuh Chen Tianze adalah ujian untuknya. Kalau dia nggak bisa selesaikan masalah kecil ini, tidak perlu lagi bunuh Chu Tianqi. Hahaha. Kabar baik, Chen Tianze sudah mati. Suming selamat tanpa cedera. Kabar buruknya, Chu Zaonan juga meninggal. Chu Tianqi mengirim ahli ke Lincheng. Berdasarkan informasi terpercaya, orang yang datang adalah Yan Lao, yang terkenal 30 tahun lalu. Dijuluki Raja Kematian yang menakutkan. Suming akan sangat berbahaya ke depannya. Tinggal lihat apakah Suming bisa melewati ujian ini. Ada lebih dari 50 ahli dengan senjata sakti. Salah satunya bahkan seorang master besar. Dasar kamu, bangsa, sekarang aku sudah nggak punya tenaga. Kamu mau gimana? Setelah urusan selesai, kita ganti posisi. Tebakanku benar. Ternyata memang kamu. Yan Lao, kamu kenal aku. Kamu yang gak kenal aku. Aku gak mau buang-buang waktu denganmu. Kamu bunuh Chu Xiao. Hari ini kami datang untuk nyawamu. Ahli terkuat di sisi Chu Tianqi adalah ini. Yan Lao harus hancurkan kekuatan di sekitar Chu Tianqi. Biar Chu Tianqi jadi pemimpin tanpa pendukung. Baru gampang diselesaikan. Aku bertaruh denganmu, orang tua. Hari ini kamu bukan hanya tidak akan membunuhku, tapi juga akan berterima kasih padaku. Aku tidak berpikir begitu. Lagi pula, kamu juga tidak pantas bertaruh denganku. Baiklah. Badut yang sok jago, tidak tahu diri. Nak, aku akan tunjukkan sedikit kehebatan. Biar kamu tahu seberapa jauhnya kamu dari aku. Kamu juga seorang Grandmaster. Sekarang aku sudah pantas bertaruh denganmu, kan? Katakan saja. Kalian mundur dulu, Yan Laomo. Lupakan misi kali ini. Kalau tidak dapat kepala anak ini, harus bertanggung jawab ke orang tuanya sesuai hukum. Dia seorang Grandmaster. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari aku. Membunuhnya itu lebih sulit daripada naik ke langit. Selain itu, kata-kataku sudah tidak berlaku lagi, kan? Ini pertama kalinya aku lihat seorang doushi muda 20-an. Aku penasaran. Bagaimana kamu bisa membuatku tidak membunuhmu? Bahkan berterima kasih padamu. Kalau aku tidak salah ingat, kamu berlatih metode tingkat tinggi Ijinjing. Dari mana kamu tahu itu? Ini rahasia paling rahasiaku. Jangan dulu dipikirkan. Bagaimana aku tahu kamu salah latihan Ijinjing? Sejak awal kamu sudah pegang Ijinjing yang terbalik. Kamu kira aku akan percaya? Kalau kamu tidak percaya, coba alirkan energi ke Dantian. Lalu kelilingi titik Yongkuan. Lihat apakah kamu muntah darah. Dan apakah metodenya jadi tidak terkendali. Ternyata apa yang kamu bilang benar.
Apa yang kamu bilang benar-benar benar. Aku punya Yi Jinjing asli. Kenapa kamu memberitahuku? Di sekitar Chu Tianqi ada 2 Grandmaster. Satu adalah kamu. Satu lagi adalah Biksu Bunga. Kamu bantu aku lawan Biksu Bunga. Yi Jinjing asli akan aku berikan padamu. Aku janji. Tapi kalau kamu berani bohong, nyawamu taruhannya. Grandmaster itu langka. Semua tahu Chu Tianqi punya 2 Grandmaster di sekitarnya. Tapi tidak tahu Chu Tianqi sendiri juga Grandmaster. Di pusat Laut Bunga. Chu Tianqi tidak tahu harus mulai dari mana. Hanya bisa memanfaatkan Yan Wang ini. Supaya lawan Chu Tianqi jadi lebih mudah. Bagaimanapun juga. Chu Tianqi harus mati. Sepertinya. Keluarga Chen selama ini punya modal di Linceng. Apa? Anak itu ternyata Grandmaster. Apa? Anak itu ternyata Grandmaster. Ternyata bocah itu master besar. Betul? Kalau mau bunuh bocah itu, harus ajak Biksu Hua ikut sama aku. Ayah, izinkan aku pergi. Aku pengen lihat bocah ini. Biarkan mereka pergi bersama. Sebelum pemakaman anakku, kepala bocah itu harus kugantung di depanku. Kepala keluarga, ada masalah. Sekarang di internet penuh dengan opini tentang Anda. Katanya jantung Anda berasal dari Putra Jiangxin, pemimpin nomor 1 di Kyoto. Bahkan bilang keluarga Anda semua dibunuh oleh tangan Anda sendiri. Tekanan opini di internet terlalu besar. Takutnya langsung mempengaruhi posisi Anda sebagai wakil nomor 2. Bajingan sialan. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tidak boleh biarkan Su Mingxiong merebut posisiku sebagai wakil nomor 2 di Kyoto. Xiao Xin. Kecelakaan mobil anakmu dulu adalah ulah Chu Tianqi. Karena jantung anakmu cocok dengannya. Kalau Chu Tianqi terpilih jadi wakil nomor 2, orang pertama yang mati adalah kamu. Kenapa aku harus percaya kamu? Kalau begitu coba kamu selidiki sendiri. Pasti tahu. Buat Chu Tianqi kehilangan kekuasaan. Biarkan musuh-musuhnya yang menghadapinya. Sungguh cara yang hebat. Kepala keluarga dari 10 keluarga besar Kyoto juga bukan lawan yang mudah. Masalah Chu Tianqi belum selesai sampai di situ. Aku prediksi dalam 5 hari dia pasti mati. Kamu yang bunuh kakakku. Bukankah kamu harus senang? Kamu kehilangan satu saingan. Zheng Yingqi hari ini akan membawa pulang kepalamu. Ayah melihat kemampuanku. Pasti akan lebih memperhatikanku. Master besar usia 20 tahun. Jenius luar biasa. Aku ini biksu, suka membunuh dan menyiksa. Masih bengong apa? Cepat menyerah saja. 2 wanita cantik ini aku simpan untuk diriku. Mungkin aku bisa buat kematianmu lebih mudah. Kamu mau cari kakakmu? Chu Xiao, jangan takut. Aku di sini, dia tidak bisa sentuh kamu, kan? Sombong sekali. Yeah. Yeah. Sialan-sialan. Ahahaha. Ah, ini seharusnya belum sampai melukai sehelai rambutnya. Pak Yan, Anda ngapain? Aku membantu Suming. Dengar nasihatku. Mari sini, tutup gantianku selama sebulan. Kamu bisa hidup. Hari ini Niu Yinggang yang akan mati. Pengkhianat macam kamu. Pengkhianat cuma kamu yang setia pada Chu Tianqi. Tidak bisa lihat siapa sebenarnya dia. Aku juga pernah setia padanya. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Aku juga pernah setia padanya tanpa ragu. Tapi dia gimana? Kasih aku kitab Yi Jinjing yang isinya dibolak-balik. Ini maksudnya mau kendalikan aku. Bahkan mau bunuh aku juga. Gak mungkin dia terima pendapatku. Kita kan sudah seperti saudara bertahun-tahun. Aku gak mau kamu mati. Kamu kira cuma kalian berdua bisa bikin aku kesulitan. Coba kamu lawan dia kalau berani.
Gimana? Berani? Dasar kamu ini. Kamu hebat banget sih. Kalau kamu sama Pak Yan kerja sama, aku mungkin gak bisa menang. Tapi kamu sendirian, aku masih bisa atasi kok. Aku kalah. Serahkan saja ke kamu mau diapain. Aku gak bakal bunuh kamu. Cuma tahan kamu beberapa hari aja. Kamu harusnya kasih tanda dong. Nanti setelah dia gak boleh bunuh aku. Jangan bunuh aku. Hang. Sudahlah, jangan muter-muter lagi. Si biksu bunga sama Pak Yan dan Mei Er pergi bareng. Gak bakal terjadi apa-apa. Apalagi keluarga Chu kami sangat berkuasa. Tinggal selangkah lagi untuk menguasai segalanya. Cuma orang kecil kayak kamu bisa bikin keributan apa coba? Nan Er sudah kena masalah. Kalau Beyer sampai kena masalah juga, aku benar-benar gak mau hidup lagi. Ayo percaya sama aku. Kepala orang yang bunuh Nan Er akan segera dikirim. Tuan rumah, ada hadiah untuk Anda. Kepala orang yang bunuh Nan Er, segera dikirim. Tuan rumah, ada hadiah untuk Anda. Gak usah mikir, pasti kepala orang itu. Buang kepala orang itu keluar sini. Hancurkan jadi daging cincang buat makan anjing. Balas dendam buat anakku. Lama tak jumpa, Pak Chu. Long Qian Yuan. Hahaha, kamu dulu ancam aku lewat telepon. Sekarang berani datang langsung buat bunuh diri. Bosan hidup ya? Hari ini salah satu dari kita mati. Hahaha, cuma kamu. Kyoto ini wilayahku. Lupa bilang, Jiangxin sudah tahu jantungmu diganti dengan anaknya. Dia sudah kirim orang untuk blokir kekuatanmu. Hari ini kamu tamat. Kamu siapa sih? Ngomong sembarangan di sini. Usir dia keluar. Dia Suming. Namanya Suming. Jadi kepala tadi itu anakmu. Chu Beiliang, gak mungkin. Anakku BR. Gak mungkin. Anakku gak mungkin. Suming, berani kamu bunuh dua anakku? Yan Luo, kalian ini ngapain sih? Maaf sekali. Sejak kamu kasih aku Jinjing palsu itu, nasibmu sudah ditentukan tragis. Kamu tahu dari mana? Kalau bukan Suming yang bilang ke aku, tak sampai beberapa hari lagi, saya akan mengalami gangguan meridian. Darah akan mengalir balik dan saya akan mati. Semua ini karena kamu, bajingan kecil. Aku mau nyawamu. Tolong, tidak ada yang datang. Chu Tianqi, kamu menjerat diri sendiri, pantas mati. Kamu kira kalian bisa membunuhku? Kongming, aku akan bantu kamu. Tai Xuanjing memang hebat, tapi menyerang titik lemah tetap bisa mengalahkan. Juga karena guru besar sudah tua. Chu Tianqi berlatih Tai Xuanjing. Meski kebal senjata tajam, tapi titik lemahnya ada di titik dan Zong. Ini rahasia terbesarku. Kamu tahu dari mana? Serahkan kerajaan neraka saja. Kongming, aku datang bantu kamu. Kitab Tai Xuan ini memang hebat banget. Tapi kalau serang titik lemah dia, masih bisa dikalahkan. Kamu kira bisa kalahin aku? Aku sudah latihan Tai Xuanjing sampai level 8. Tak terkalahkan? Maaf ya. Aku sudah sampai tingkat 9. Bocah bau, kamu bercanda apa? Tai Xuanjing ini warisan leluhurku. Aku simpan di ruang rahasia. Kamu dapat dari mana? Katanya sudah tingkat 9. Aku latihan puluhan tahun baru sampai tingkat 8. Kalau nggak percaya, coba aja. Baiklah. Kamu benar-benar bisa? Nggak mungkin. Ah, Berani kamu mendekat. Aku bunuh dia. Berani kamu sakiti dia. Aku bunuh kamu. Kamu sangat peduli padanya. Itu baru benar. Mundur, atau aku bunuh dia. Berani sakiti dia. Aku bunuh kamu. Suming, cepat bertindak. Biarkan dia, nanti bahaya terus, Suming. Diam. Baik, baik. Kita mundur dulu. Jangan sakiti dia. Semua ini karena kamu, bajingan. Gara-gara kamu aku nggak jadi tangan kanan. Gara-gara kamu aku kehilangan 2 anak. Kekuasaan yang aku bangun puluhan tahun hilang semua. Kamu nggak mau aku hidup. Aku akan buat kalian mati semua. Masuk. Aku mau semua orang di Kyoto jadi korban. 2 anakku harus ikut mati juga.
Bahaya? Dia mau bunuh semua orang di Kyoto. Selama ini Chu Tianqi terus riset senjata biokimia. Sebelum 1 Juni belum berhasil. Setelah 1 Juni entahlah. Mungkin sudah berhasil. Semalam tepatnya. Kalau dia berhasil meluncurkan senjata biokimia, seluruh Kyoto akan jadi neraka dunia. Maksudnya apa? Aku akan kejar dia. Bersikaplah jujur padaku. Kamu tega menghancurkan kerajaan kekuasaan yang kamu bangun. Semua karena Suming menghancurkan segalanya untukku. Kalau tidak bisa dapatkan, maka hancurkan semuanya. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Siapapun yang berani menghalangiku pantas mati. Lebih kejam dari binatang. Kamu bahkan membunuh istrimu sendiri. Aku tak peduli apapun lagi. Hancurkan semuanya untukku. Jangan mendekat. Kalau kamu datang, aku bunuh dia. Mati dalam 5 detik tak masalah. Buang saja, jangan ragu. Keluarkan, jangan biarkan Dong Huang hancur. Di kehidupan berikutnya aku masih mau jadi wanitamu. Sueki, menantu yang baik. Kepala keluarga ternyata sekeji ini. Jangan tendang aku. Aduh, kamu pergi saja. Atau biarkan dia mati. Lepaskan dia. Perintahkan, perintahkan. Ayah memerintahkan. Jangan bicara. Kenapa kamu nggak mau nurut sih? Kalau kamu mati, aku bagaimana hidupnya? Tapi Chu Tianqi tenang saja. Aku sendirian. Datang. Baik. Biarpun kamu, si biksu bunga juga mengkhianatiku. Kalau kamu hancurkan Jingdu, apa bedanya dengan membunuhku? Kalian cari mati. Aku permudah kalian. Kita bunuh diri bersama. Li Tianqi. Zaman sudah berubah. Chu Tianqi akhirnya mati. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu siapa? Aku Sumo, pencipta cahaya teknologi. Cahaya teknologi. Kamu tadi bilang aku melakukannya dengan baik apa? Aku jelaskan sedikit. Berdasarkan teknologi tertinggi perusahaan kami, akan ada ledakan biologis besar di masa depan. Dunia akan menjadi neraka. Jadi dari jutaan orang, kamu yang dipilih. Ditanam chip di tubuhmu. Agar pada 1 Juni kamu bisa menemukan penyebab ledakan besar itu. Dan menghentikannya tentu saja. Karena chip itu, kami tidak bisa memberitahumu lebih awal. Tapi kalian melakukannya dengan sangat baik. Ternyata kami tidak salah pilih orang. Ternyata kamu yang membuat aku terjebak di 1 Juni selama 10.000 tahun. Kalau bukan karena aku menyelamatkan sekretarisi, aku masih terjebak di sana. Ada hal seperti itu juga. Lepaskan aku cek dulu. Kamu harus kasih aku penjelasan yang masuk akal. Ternyata chip kami belum cukup matang. Jadi, kamu lihat sendiri kamu mau apa. Kami pasti akan mengganti rugi. Baiklah, aku mau sebuah pulau yang jauh dari keramaian. Aku ingin hidup seperti orang biasa. Tidak masalah, kalau begitu. Suyulan adalah faktor kunci yang menyebabkan serangkaian kejadian ini terjadi. Karena keterlibatanku. Jadi ada beberapa perubahan. Kalau aku tidak menyelamatkan, Suyulai akan terus dipukuli selamanya. Anak ini memang benar-benar beruntung. Yui Wei adalah anak ketiga. Wan Er adalah anak keempat. Kalian harus hidup rukun ya. Kenapa aku harus jadi anak keempat? Gimana? Kamu gak terima ya? Jiao Jiao, santai saja. Ajarin dia tentang 3 ketaatan dan 4 kebajikan. Baiklah, malam ini, kalian masing-masing harus melahirkan 10 anak untuk aku. Kalau kamu sudah menemukan kami akan melahirkan untukmu. Suamiku, jalannya licin. Hati-hati jangan sampai jatuh. Hei, jangan lari dong.